Jadi siang hari ini saya akan berbicara tentang fast track Bapak Ibu ya. Fast track di Wikinara ini, bagaimana sih kita bisa dalam 1, 2, 3 tahun kita membangun bisnis Wikinara ini secara masif Bapak Ibu, secara besar-besaran gitu ya. Jadi secara besar-besaran, secara mudah dan juga cepat. Karena memang ketika membangun bisnis itu dibutuhkan momentum. Ya sama seperti kalau Bapak Ibu naik pesawat, kira-kira kecepatan di awalnya pesawat itu boleh nggak? Kenceng ngerim, boleh nggak Bapak Ibu? Nggak take off gitu ya. Jadi memang butuh kecepatan ya. Jadi memang di awal ini Bapak Ibu ketika Anda join di Wikinara, pastikan Anda membangun momentum bersama-sama kami ya. Dan di sini luar biasa sekali ya, ada leader-leader Anda yang sangat luar biasa. Ada Bapak Rudianto sebagai seorang Rudi, applause dong untuk Pak Rudianto Bapak Ibu. Ada juga para kristal Anda yang setiap hari table talk, ya mengadakan table talk dan lain sebagainya, itu juga mewadahi Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini ya. Oke, saya akan memulai training saya pada siang hari ini, Fast Track Wikinara. Oke. Nah, sebelum saya memulai Bapak Ibu, saya mau sharing satu hal yang sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah gitu ya. Bahkan sampai perguruan tinggi pun juga nggak diajarkan Bapak Ibu ya. Bahkan sampai banyak orang membuang banyak waktu ya, sampai usia-usia tua mereka kehilangan satu kesempatan gitu ya. Nah, saya belajar tentang kecerdasan finansial pada satu sosok Bapak Ibu yang bernama Robert T. Kiyosaki ya. Buku-bukunya banyak di Gramedia atau di toko buku Bapak Ibu ya. Ada The Cash Flow Quadrant, ada Business School, dan salah satunya Rich Dad Poor Dad ya. Jadi kecerdasan finansial yang diajarkan sama beliau itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Jadi bukan hanya sibuk mencari uang, namun uangnya sedikit gitu ya. Nah, mengapa perlu membangun aset produktif? Nah, ini bapaknya aset Bapak Ibu ya, karena beliau ini sangat jago sekali untuk mengajarkan seseorang bekerja jangan hanya cari uang, tapi bekerja membangun pundi-pundi aset, sehingga ketika asetnya jadi, uangnya datang sendiri gitu ya. Nah Bapak Ibu, faktanya hampir 90% orang di dunia itu sibuknya mencari uang. Kira-kira salah nggak? Enggak, karena bekerja kebanyakan memang cari uang gitu ya. Nah, asalkan mencari uangnya Bapak Ibu, penghasilan aktifnya itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Setuju atau setuju? Setuju ya? Jadi mencari uang boleh Bapak Ibu, asalkan penghasilan aktifnya lebih besar daripada pengeluaran. Contoh, masih single, belum punya anak, belum punya pasangan, oke lah penghasilan mungkin 1-2 juta. Tapi kalau sudah mulai punya pasangan, punya anak, cukup nggak Bapak Ibu penghasilan 1-2 juta? Tidak. Belum pengeluaran untuk orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu banyak orang rela kerja lebih keras, lembur, dan fokusnya pada uang. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, boleh Anda bekerja lebih keras, Anda lembur, fokus pada uang, tapi pertanyaannya bagaimana kalau suatu saat penghasilan aktif Anda bisa berhenti? Ini yang nggak pernah dipikirkan banyak orang. Entah karena sakit, entah karena di PHK, entah karena disikut sama teman. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ya. Entah karena macam-macam. Banyak faktor yang membuat seseorang nggak bisa bekerja. Salah satunya sakit ya. Sehingga apa, pengeluaran ini kira-kira jalan terus atau berhenti Bapak Ibu? Jalan terus. Pengeluaran itu nggak ada urusan Bapak Ibu dapat uang atau nggak dapat uang, terus jalan Bapak Ibu. Ya, ini baru pengeluaran. Bagaimana dengan nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bagaimana dengan impian-impian kita? Ya, ini baru bicaranya pengeluaran loh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hanya bekerja mencari uang, penghasilan aktif untuk pengeluaran, ini resikonya cukup besar. Menurut Robert T. Kiyosaki. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Anda saat ini sudah mendapatkan aktif income, sudah bekerja dapat uang, bersyukurlah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu membangun yang namanya aset produktif gitu ya. Supaya apa? Aset produktif ini Bapak Ibu, ini akan memberikan yang namanya penghasilan pasif di kala saat Bapak Ibu nggak bisa bekerja. Entah karena Bapak Ibu mungkin sibuk, atau Bapak Ibu lagi umroh atau lagi naik haji.
tapi penghasilannya jalan terus. Ini namanya residual income, ya. Sama lah seperti kalau Bapak Ibu punya uang miliaran, punya banyak ratusan hektar kebun sawit, Bapak Ibu naik haji atau umroh, itu uangnya jalan terus. Itulah namanya aset, gitu ya. Dan pengeluaran ini Bapak Ibu yang paling bagus bukan didapatkan dari aktif income, tapi pengeluaran dapatnya dari mana? Untuk mencukupi ini Bapak Ibu dari penghasilan pasif, ya. Jadi dari satu ini Bapak Ibu, ketika kita melek tentang ini sangat luar biasa sekali. Dan ini akan membuat Bapak Ibu ketika jalankan Wikinara itu punya satu harapan. Karena bukan hanya cuma dapat bonus sponsor, bukan hanya dapat bonus pasangan, tapi Bapak Ibu lagi membangun aset, gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada paradigma, ya. Banyak Bapak Ibu orang rela untuk menukarkan waktunya, tenaganya untuk uang, gitu ya. Barter waktu dengan uang, gitu ya. Nah, tapi memang ini faktanya. Kalau kita sampai kerja lebih dari 8 jam, resikonya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau terus-terusan seperti ini, nah ininya nggak dapat, tambah, nah banyak seperti itu. Ya, inilah hampir banyak orang di dunia melakukan seperti ini. Tapi Robert Kiyosaki, Bapak Ibu, mengajarkan kita untuk memiliki mindset sukses. Ya, mindset suksesnya adalah sama-sama meluangkan waktu, sama-sama bekerja, nggak ada makan siang gratis Bapak Ibu, ya. 1, 2, 3 tahun Bapak Ibu, fokusnya adalah bekerja, bukan hanya cari uang, tapi membangun yang namanya apa Bapak Ibu? Aset. Sama seperti Bapak Ibu punya di sini apa ya yang laris? Apa Pak? Jualan apa Pak? Atau makanan apa? Seblak gitu ya. Bapak Ibu punya seblak cuman 1 cabang sama 100 cabang, cuan yang banyak yang mana Bapak Ibu? 100 cabang. Ya, itu aset Anda Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang akan memberikan penghasilan yang sangat-sangat besar ketika Anda fokusnya membangun jaringan. Ya, jadi bukan hanya cuma jualan BKS, jualan BKE, Bapak Ibu, itu masih mindsetnya mindset pekerja. Tapi kalau Anda mindset pembisnis, mindset seorang pembangun jaringan Bapak Ibu, Anda fokusnya adalah mengembangkan bisnis jaringan Anda, mengembangkan cabang Anda. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah, ini akan memberikan Anda freedom waktu, freedom pikiran, dan juga freedom finansial secara otomatis. Ya, kita kan memang ngerjaannya ini Bapak Ibu. Ya, kita nggak menambah capek-capek di Wikinara, tapi kita punya goal itu adalah apa yang kita kerjakan, goalnya adalah passive income. Seperti itu. Lanjut. Nah, kerja dasar keuangan dimulai dari 2 hal ini. Saya mau sharing sebelum training. Ini masih materi dasar, tapi bagus banget, ya. Jadi kerja dasar keuangan dimulai dari 2 hal. Ketika kita tahu yang namanya pendapatan dan pengeluaran. Ya, pendapatan dan pengeluaran. Kalau pengeluaran pasti Bapak Ibu udah tahu lah pengeluarannya untuk apa aja gitu ya. Apalagi yang suka Google, waduh itu buang-buang uang gitu ya. Gitu ya. Jadi pendapatan dan pengeluaran. Nah, pendapatan Bapak Ibu ada yang namanya active income, ada yang namanya passive income. Nah, kalau active income mungkin kita sebagai pegawai, kita bekerja ikut orang gitu ya. Ada juga artis, pengacara, selama mereka aktif, selama mereka berkarya, mereka dapat uang. Ada juga pengusaha, pembisnis Bapak Ibu, yang mereka bisnisnya belum autopilot karena gak ada sistemnya. Pokoknya harus ada dia, baru bisnisnya jalan. Nah, itu masih aktif income Bapak Ibu, ya belum bisa ditinggal. Nah, walaupun dia seorang pengusaha, tapi dia ngurusin semuanya. Kalau ditinggal selesai, gitu ya. Nah, pengeluaran juga sama Bapak Ibu. Pengeluaran ini ada. Nah, ada yang namanya pengeluaran produktif, ada yang namanya pengeluaran konsumtif. Nah, pengeluaran produktif Bapak Ibu sama seperti Anda hadir pada hari ini. Anda mengeluarkan 30.000 untuk kita sama-sama belajar, dan ini adalah pengeluaran produktif untuk membangun aset. Karena asetnya manusia itu leher ke atas. Apa Bapak Ibu? Untuk pendidikan, untuk pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi aplaus untuk Anda semua Bapak Ibu. Ya, kalau pengeluaran konsumtif ini Anda sudah tahu lah ya. Ya, saya lihat wah, hampir semua Indonesia sama Bapak Ibu. Ya, tiap hari kalau nggak buang-buang puluhan ribu untuk di kafe gitu ya. Kayaknya di sini banyak ya. Setelah pulang kerja mereka keluarkan uang untuk kongko-kongko di kafe sampai malam. Nggak tahu itu berapa puluh ribu tiap hari Bapak Ibu. Sebenarnya mereka kaya ya.
dalam 30 hari berapa hari yang mereka keluarkan uang untuk di kafe, Bapak Ibu, itu andai kata kalau disimpan ya itu bisa menghasilkan uang yang luar biasa gitu ya. Nah ini namanya pengeluaran konsumtif. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita bisa menguasai dua rumus ini, pendapatan ini Bapak Ibu, boleh kita dapat active income, tapi kita fokusnya adalah membangun bisnis yang passive income. Salah satunya apa? Bisnis yang passive income. Tadi sudah saya bocorin, ketika Anda nanti sudah dapat uang banyak, modal banyak di Wikinara, ya Anda dapat 2-3 miliar gitu ya, Anda bisa beli apa yang di sini Pak? Kebun sawit. Sawit gitu ya, atau apa? Sarang burung, walet gitu ya. Kalau di Surabaya agak susah walet karena banyak manusianya, banyak penghuninya ya, jadi agak susah di sana. Mungkin di sana itu kos-kosan Bapak Ibu, kos-kosan dekat kampus dan sebagainya, gitu ya. Nah ada juga Bapak Ibu passive income dari ketika kita passive income membangun sebuah bisnis yang membangun jaringan, itu juga passive income Bapak Ibu. Ya, ketika seseorang memiliki bisnis Wikinara, awalnya mungkin timnya baru 5-10 orang, tapi 5-10 orang ini dimasukkan ke sistem Pak. Dimasukkan ke training, dimasukkan ke sistem, dimasukkan ke Zoom, lama-lama 5-10 orangnya pada pintar semua. Kira-kira bisa nggak mereka bertumbuh jadi 50-100 orang? Bisa nggak Bapak Ibu? Nah, 50-100 orang ini melakukan hal yang sama, terjadi duplikasi Bapak Ibu. Ya masing-masing belajar ke training, ya masing-masing menggunakan produk Wikinara, keyakinannya sama semua, mereka rajin ikut Zoom, pintar semua dan mereka berkembang. Akhirnya jadi 1000, 2000 dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, itu bisnis yang membangun passive income. Ya, jadi sekali lagi aplaus dong untuk kita semua Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, 5 kunci sukses bagaimana kita menjalankan Wikinara. Nah, ini baru masuk ke materinya Bapak Ibu. Anda bisa catat gitu ya. Karena ini kita bicara tentang teknis gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, 5 kunci sukses di Wikinara ini, yang pertama adalah yang pertama kali ketika Anda join di Wikinara Bapak Ibu, Anda harus punya alasan yang kuat. Kenapa saya mau join Wikinara? Bukan masalah 250 ribunya Pak. Bukan masalah Anda join Platinum Plan C atau 3.052.000, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi Anda harus menemukan alasan yang kuat, kenapa saya harus join Wikinara. Ya, kalau saya jelas Bapak Ibu, waktu pandemi saya kena badai ekonomi ya, saya ikut bisnis yang odong-odong begitu ya. Habis itu saya kena badai ekonomi, rumah saya diambil Bapak Ibu ya, nilainya miliaran. Karena saya harus masih panjang tuh cicilan ya, dan penghasilan saya harus stop ya, dan saya harus merelakan. Jadi ketika saya jalankan Wikinara, wah ini bisnisnya modalnya kecil sekali nih ya, modalnya dari angka ratusan ribu, maksimal berapa? Platinum sama Plan C itu berapa? Ya kurang lebih 3 jutaan lah ya, betul ya. Tapi 3 jutaan Bapak Ibu itu bisa merubah kehidupan saya. Nah ketika saya jalankan Wikinara, saya tahu alasan kuat saya. Ya bukan masalah saya punya uang untuk join. Kalau nggak punya alasan yang kuat Bapak Ibu, nggak mungkin saya bertahan sampai 8 bulan seperti ini, meninggalkan keluarga saya 2 minggu Bapak Ibu untuk saya di Pangkal Pinang, karena saya punya alasan yang kuat. Alasan yang kuat yang saya yang pertama adalah pasti saya kepingin beli rumah mewah lagi. Ya karena saya sudah pernah punya rumah mewah dan itu diambil, waduh rasanya nggak enak Bapak Ibu. Ya, dan saya ingin mengembalikan aset-aset saya yang hilang, gitu ya. Karena di masa pandemi aja Bapak Ibu, saat kita diizinkan Tuhan untuk hidup aja kita bersyukur banget ya. Betul ya, sahabat-sahabat saya banyak banget Bapak Ibu waktu pandemi, aduh dipanggil sama Tuhan ya. Karena mereka harus masuk rumah sakit, dan ketika di rumah sakit Bapak Ibu ya dikasih lucu-lucuan sama dokter ya. Ya, jadi kalau sudah masuk rumah sakit selesai Bapak Ibu ya, itu banyak sekali hal-hal yang gak diinginkan terjadi. Nah, impian Bapak Ibu dan juga sikap ya. Ketika Bapak Ibu punya impian yang kuat, keyakinan Anda itu pasti beda sama orang yang nggak punya alasan yang kuat menjalankan bisnis Wikinara. Ya. Jadi kalau Pak boleh nggak di Wikinara ini saya keyakinan saya hanya 99%, saya masih nyimpan 1% keraguan. Kira-kira bisa berhasil nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Ya. 1% keraguan aja Bapak Ibu itu nggak akan membuat Bapak Ibu bisa jadi diamond. Ya, karena Pak 1% itu racun. Ya. Diizinkan, aduh aku kayaknya gak layak, aku ini kayaknya terlalu insecure, aku terlalu gak pede, ini teknis Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bahas ini teknis semua karena bisa dipelajari ya. Yang paling penting adalah impian Anda. Kalau saya jelas, saya kepingin menyekolahkan anak saya yang terbaik ya, dan puji Tuhan Bapak Ibu lewat Wikinara anak saya boleh masuk sekolah kedokteran. Aplaus dong untuk yang biasa. Dan ini biayanya cukup luar biasa.
biasa pastinya ya. Nah, impian dan sikap Anda harus temukan dulu alasannya kuat kenapa Bapak Ibu mau jalankan di Wikinara. Kalau nggak punya ini Bapak Ibu, bahan bakarnya nggak kuat untuk sampai ke Diamond. Karena Diamond itu butuh waktu 1-2 tahun, ya. Butuh waktu 1-2 tahun, bukan sprint Bapak Ibu, tapi maraton, ya. Bukan Anda jalankan Wikinara 1-2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba Anda langsung dapat 20 juta per bulan, 50 juta per bulan. Itu namanya mimpi di siang. Ya Bapak Ibu, banyak orang suka dengan rewardnya, suka dengan uangnya, tapi nggak suka dengan prosesnya. Nah, kalau mentor saya mengatakan adalah kita perlu memantaskan diri kita setiap hari, karena Tuhan itu kasih reward kita setiap hari Bapak Ibu. Harusnya ada si A, si B, si C yang bisa kita presentasi, tapi kita nggak gerak, kita di rumah aja. Ya, kita nggak gerak, kita di rumah aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kembali lagi, kita nggak punya alasan yang kuat untuk kita bergerak. Kita nggak punya alasan yang kuat untuk kita segera harus sukses di bisnis ini, gitu ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu apa? Impian dan sikap. Ya, kalau sikap Bapak Ibu, sikap ini Anda harus jadi good team player. Ya, good team player itu Anda datang lebih dahulu, gitu ya. Anda pulangnya juga terakhir-terakhir, ya, dan Anda saling membantu. Good team player bisa jadi good team player bagi semuanya, ya. Supaya apa? Acara-acara Wikinara di Kota Pangkal Pinang Bapak Ibu, Anda bisa kuasain, Anda bisa monopolin. Kenapa? Karena good team player, gitu ya. Dan yang paling penting sikapnya adalah ini bisnis saya, bukan bisnisnya Pak Wahyu, bukan bisnisnya Pak Joko, bukan bisnisnya Pak Rudi, bukan bisnisnya Pak Gunawan, bukan bisnisnya Bu Romi, tapi bisnis saya. Jadi kita bertanggung jawab 100% terhadap kesuksesan kita, karena gak ada bos dan bawahan di bisnis ini. Setuju gak? Bapak Ibu gak bisa saya perintah, karena Bapak Ibu gak saya gaji. Saya juga gak bisa diperintah sama leader-leader saya. Tapi karena saya sadar bahwa saya punya impian adalah bos saya kerjakan bisnis ini dengan ikhlas. Karena saya ingin segera tuntas, segera mencapai diamond. Karena saya tahu rewardnya itu Bapak Ibu ketika kita capai diamond bukan 3,6 miliar. Minimal totalnya itu 10 miliar. Sama bonus pasangan, bonus sponsor, dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak Ibu berharga nggak 10 miliar? Berharga banget, gitu ya. Lanjut. Yang kedua adalah, nah ini Bapak Ibu, daftar nama dan mengundang, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak terbiasa, gitu ya, yang nggak terbiasa untuk menulis daftar nama, Bapak Ibu biasakan untuk menulis daftar nama. Supaya apa? Setiap hari kita punya perencanaan. Hari ini mau ketemu siapa, kita udah tahu Bapak Ibu, karena malamnya kita ngeliat nih daftar nama kita. Ya, kita melihat malamnya, kita melihat daftar nama kita untuk kita temuin hari esoknya. Hari esoknya itu selalu ada harapan baru karena kita punya daftar nama. Nah, dan juga belajar mengundang. Karena ketika Bapak Ibu masih awal-awal, jangan melakukan presentasi. Bapak Ibu tinggal undang mereka ke Zoom. Nanti ada saya, ada banyak orang-orang profesional di bisnis ini yang akan melakukan presentasi. Anda hanya mengundang saja, ya. Atau Anda mengundang ke table talk, ya. Table talk di sini kira-kira rutin nggak Pak Joko? Rutin Bapak Ibu, ya. Jadi super team ini sangat luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk super team. Ya. Jadi langkah kedua ini kelihatannya teknis banget ya Bapak Ibu. Yang 5%, karena 95%-nya tetap nomor 1 Bapak Ibu. Tapi 5% ini tetap akan menentukan kita juga, gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah melakukan presentasi dan follow up. Nah, jadi presentasi itu adalah nafasnya bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, jadi apa sih Pak presentasi? Presentasi itu cerita, Bapak Ibu. Ya, presentasi itu kita menceritakan manfaat dari WikiS, WikiE. Kalau Bapak Ibu sudah pakai bening kromosomnya, Bapak Ibu bisa cerita, ya. Habis itu kalau Bapak Ibu, Pak, saya baru dapat komisi baru 200.000, nggak apa-apa Bapak Ibu, Anda bisa ceritakan. Anda bisa ceritakan walaupun komisi Anda baru 200.000. Ya, apalagi mungkin teman-teman yang sudah jalan sebulan, 2 bulan sudah dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu kabar baik. Ya, karena dengan modal sekecil-kecilnya bisa dapat hasil sebesar-besarnya dengan cara mudah dan cepat. Wikinara tepatnya, ya, luar biasa sekali Bapak Ibu, ya. Nah, presentasi dan juga follow up. Nah, presentasi sama follow up ini nggak bisa dipisahkan. Karena targetnya presentasi adalah follow up. Targetnya follow up Bapak Ibu adalah, ya, bukan hanya closing Pak.
ya. Targetnya presentasi follow up, targetnya follow up itu presentasi lagi. Kalau Bapak Ibu udah dapetin orang yang bagus, ya, Anda presentasi dan mereka tertarik, tapi belum join, Anda follow up lagi Bapak Ibu, ya, sampai akhirnya mereka closing, mereka join Wikinara. Kira-kira perlu di follow up lagi nggak? Perlu, untuk mengikuti sistem. Ya, sistem itu alat bantu atau sesuatu yang mempermudah bisnis kita bisa jalan secara autopilot. Jadi autopilot itu Bapak Ibu, suatu saat Anda mungkin umroh, Anda naik haji semua, amin, ya, naik semua ya. Dan Anda waktu di sana Anda nggak kepikiran. Kenapa? Karena Anda sudah install sistem dari awal. Ya, Anda sudah masukkan mereka ke Zoom. Zoom kita itu luar biasa loh. Hari Senin setengah 8 malam ada, hari Rabu setengah 8 malam ada, hari Jumat setengah 8 malam ada. Ya, Anda bisa manfaatkan Zoom Bapak Ibu. Kalau Anda presentasinya juga lewat Zoom, Anda bisa nge-grab bukan hanya Bangka Belitung, tapi sekitaran Indonesia Anda bisa Bapak Ibu. Ya, jadi jangan puas cuma marketnya Bangka Belitung. Siap Bapak Ibu? Ya, ini Lampung kasihan belum diprospek loh, ya. Lampung Belitung apalagi, ya, yang dekat ini belum diprospek Bapak Ibu. Ya, marketnya besar sekali. Yang berikutnya ini yang paling penting Bapak Ibu, yang keempat, ya, sebagai pengusaha Bapak Ibu di Wikinara, Anda perlu pakai produknya. Anda join, ya, Anda join misalkan Platinum plus RO. Platinum RO itu dapat berapa book ya? 11 ya, 11. Karena pakai yang trip ya, RO-nya pakai trip ya, 3 sama 8 berapa? 11 ya. Anda 11 jangan Anda jual semua Bapak Ibu ya. Wah, ini kalau dijual semua apa bedanya kita sama para pekerja yang nggak membangun aset. Jadi di bisnis ini kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai pembisnis, sebagai seorang pengusaha ya. Bapak Ibu kalau ditanya itu owner-ownernya Mercedes sama BMW, kira-kira mereka pakai produk Toyota enggak? Enggak, mereka pasti pakai produknya mereka Bapak Ibu. Ya, owner-ownernya Ferrari, mereka nggak mungkin pakai Innova, mereka pasti pakai Ferrari. Ya, Anda perlu pakai produknya sehingga ini membangun keyakinan Anda bahwa bisnis Wikinara keren. Ya, Anda perlu pakai produknya Bapak Ibu. Pak, saya kan sudah habis Pak, paket Platinum RO saya 11 sudah habis Pak. Nah, kalau Anda mau menjaga kesehatan, boleh nggak beli produk lagi? Dan itu Bapak Ibu, kalau Anda joinnya lebih dari 1 titik, Anda joinnya misalkan 3 titik seperti Bu Romi gitu ya, Anda belanja lagi, Anda bisa taruh di kaki di yang nama kedua sama nama ketiga untuk plan C. Supaya apa? Anda cepat umrohnya. Mau nggak umroh Bapak Ibu? Kan belanja per 2 box produk itu menambah 1 poin reward. Belanja per 2 box produk dan 1 poin reward untuk Anda naik ke kristal, ke ini, dan seterusnya. Ya. Bahkan untuk dapatkan Stargazer itu hanya 1000 poin kiri kanan. Kalau Bapak Ibu hitung 1000 poin itu 1 poinnya itu sebenarnya 2 box produk. 1000 poin itu Bapak Ibu itu omsetnya hanya 500 juta kiri, 500 juta kanan, dapat 250 juta Stargazer. Ini kecil banget Bapak Ibu. Ya, ini Wikinara ini luar biasa loh. Ya, omset 1 miliar 500 juta kiri kanan, Anda dapat Stargazer di cleansingnya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai paham, wah sebenarnya ada strategi, Anda bisa melakukannya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu, Pak saya kan sudah cleansing Pak, ya nggak apa-apa kalau Bapak Ibu suka pakai produknya, keluarga Anda pakai produknya semua, Anda bisa masukkan cleansing supaya Anda bisa cepat ke berikutnya, gitu ya, sampai umroh dan seterusnya. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, yang kelima adalah gunakan alat bantu. Ya, gunakan alat bantu Bapak Ibu. Karena alat bantu di Wikinara ini itu akan mempercepat pekerjaan Anda. Sama, kalau saya nggak pakai alat bantu mic ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengar nggak yang bilang? Enggak. Ya, bayangin kalau saya nggak pakai alat bantu ini, saya teriak-teriak Bapak Ibu, energi saya habis. Ya, sama kalau Bapak Ibu nggak pakai alat bantu di bisnis ini, Anda akan capek kedodoran. Belum sampai finish, baru seperempat jalan Anda sudah keok. Ya, Anda sudah udah kelelahan. Kenapa? Karena Anda sebagai Superman. Anda nggak jadi super team, Anda nggak menggunakan alat bantu, Anda nggak mensistemisasi, jadi nggak meng-plug-in sistem dalam bisnis Anda Bapak Ibu. Dan alat bantu ini apa aja?
Yang flip chart, nah Pak Rudi sudah buat satu flip chart yang gampang diduplikasi. Setuju nggak? Ya, jadi simpel Bapak Ibu, presentasinya paling cuma 10-15 menit ya. Iya, presentasinya singkat, 10-15 menit, gitu ya. Dan juga apa? Pertemuan offline dan juga online. Nah, pertemuan offline kita di Pagapina itu sebulan sekali, ya. Itu pertemuan 150-200 orang, gitu ya. Itu sebulan sekali Bapak Ibu. Tapi ada pertemuan table talk yang luar biasa, ya, diadakan sama super team ini bisa setiap hari, gitu ya. Namun ada pertemuan ini Bapak Ibu, apa namanya? Online. Ini apa ini? Zoom, ya. Jadi Bapak Ibu mulai biasakan HP-nya yang belum punya aplikasi Zoom segera install, supaya Anda bisa belajar dari para pembicara-pembicara yang lain Bapak Ibu. Dan Anda mulai mengundang rekan-rekan Anda yang lintas kota, lintas pulau, supaya mereka bisa segera jadi jaringan Anda. Kalau Bapak Ibu nggak sadar, Indonesia ini hampir 300 juta orang, ya. Kita akan dijajah sama teman-teman kita yang ada di Singapura, Malaysia. Mereka itu setiap saat kepingin mereka bikin bisnis MLM, mereka marketnya kemana? Indonesia. Mereka masyarakatnya kecil Bapak Ibu. Ya, itu Singapura sama Surabaya, besaran Surabaya, kecil sekali Singapura. Ya, wilayahnya kecil, masyarakatnya sedikit. Tapi semangatnya mereka besar. Nah, kita yang terlalu besar masyarakatnya, bahasanya kita tahu orang Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia seperti ini, namun kita lupa memanfaatkan sumber daya. Kalau bahasanya sama, harusnya kita lebih gila Bapak Ibu untuk presentasi. Ya, mengundang banyak orang ke Zoom. Karena kapasitasnya Zoom itu ruangannya bukan 150 orang, tapi ruangannya bisa 500 sampai 1000 orang. Wow. Ya, Anda bisa undang banyak orang ke Zoom. Ya. Lanjut. Nah, tentang impian Bapak Ibu, impian itu memang selayaknya harus ditulis, ya. Misalkan Anda punya 10 hal impian Anda, tapi dari 10 hal itu pasti ada 1-2 yang menggetarkan Anda. Misalkan masih ada orang tua dan orang tuanya belum pernah naik haji. Kira-kira punya nggak impian ingin memberikan reward yang terbaik untuk orang tua naik haji gitu? Pengen nggak? Pengen gitu ya. Jadi tulis Bapak Ibu, karena ketika kita menulis itu seolah kita kontrak dengan alam semesta. Ya, kita menuliskan itu energinya beda. Tapi kalau Bapak Ibu cuma mengawang-awang, ya beda. Ya, kita nggak pernah tahu kapan akan tersampainya, kapan akan tercapainya. Tapi ketika Anda tulis dan Anda taruh di buku impian Bapak Ibu, suatu saat ya, iya ya, aku pernah nulis, aku kepingin punya uang cash 3,6 miliar. Kejadian Bapak Ibu di 2026. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi tuliskan, visualisasikan. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu mobil, pilih mereknya apa, warnanya apa, supaya ada apa ya, emosinya, ya supaya menarik Bapak Ibu, ya. Dan deklarasikan impian Anda terhadap diri Anda, gitu ya, atau afirmasi Bapak Ibu namanya, ya, deklarasikan. Afirmasi. Nah, kalau sudah punya impian Bapak Ibu, yakini bahwa impian itu gratis. Nulis aja nggak berani, ngasih gambar-gambar yang terbaik di buku impian atau di tembok, nggak berani mimpi, nggak berani. Gimana caranya untuk tercapai Bapak Ibu? Kalau sudah punya impian, jaga impian kita. Karena di luar sana banyak pencuri Bapak Ibu. Kita tawarin bisnis bikinan apa? Aduh, nggak usah pikir 3,6 miliar, wajahmu itu kayak gini. Bapak Ibu nggak usah percaya sama mereka, ya biarin aja mereka ngomong sembarangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda percaya sama diri Anda, ya. Anda percaya sama Tuhan, Anda percaya sama diri Anda, dan Anda percaya bahwa ketika kita punya uang banyak, kita bisa jadi saluran berkah bagi keluarga kita dan banyak orang. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi mimpikan, yakinkan, imajinasikan, doakan, rencanakan, kerjakan, dan nikmati prosesnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya impian, aku ingin menyekolahkan anakku yang terbaik ketika nanti dia kuliah. Udah Bapak Ibu. Ya, kalau Anda punya alasan yang luar biasa ini, ketika Anda jalankan Wikinara, Anda akan nikmati prosesnya. Ya, mulai dari wiki priority. Setelah wiki priority Anda nggak nyaman, Anda segera ke kristal. Karena apa? Impian Anda terlalu kuat. Kalau sudah kristal, Anda nggak nyaman Bapak Ibu untuk di kristal terlalu lama. Anda segera naik ke jet, gitu ya, ke jet. Nah, ketika Anda sudah naik jet,
Anda sudah tahu goal berikutnya naik apa? Ruby, ya. Ruby sudah jalan-jalan ke Korea. Wah, kayaknya aku perlu umroh. Berarti harus ke Safir, gitu ya, supaya bisa umroh. Kalau joinnya 3 titik, berarti bisa aku, pasanganku, dan orang tuaku. Wow, keren nggak Bapak Ibu? Keren banget ya. Nah ini Bapak Ibu. Kalau ditulis semua, waktunya lambat, gitu ya. Jadi nanti saya kasih slide-nya. Ya, jadi tenang Bapak Ibu. Tapi yang poin-poin pentingnya Anda bisa catat, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, membuat daftar nama ini tuntunannya Bapak Ibu ya. Tuntunannya Anda bisa foto aja. Kalau dicatat mungkin agak sedikit lama nanti. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sesimpel mungkin untuk membuat daftar nama. Ya harus diklasifikasikan sih. Minimal kita tahu FAST, finansialnya, ambisinya. Orang yang sukses itu punya ambisi, bukan ambisius Bapak Ibu, tapi masih punya ambisi. Yang nggak punya ambisi itu yang ukurannya 1 kali 1 meter, 1 kali 2 meter. Nah itu nggak punya ambisi Bapak Ibu. Ya hari ini nggak mau gerak, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah kita kan bukan mumi, setuju? Nah kalau Bapak Ibu dalam 30 hari nggak ngapa-ngapain berarti punya impian besar tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah kita kan punya impian gitu ya. Nah Bapak Ibu FAST ya, F ini finansial, ambisi, supel. Orang yang Bapak Ibu, ini finansialnya gak bagus tapi dia supel Pak, rendah hati, temennya banyak. Ini prioritas juga Bapak Ibu ya. Teachable itu mau untuk mengikuti sistem, mau untuk belajar, mau untuk ikut training, mau untuk berproses. Wah ini cepat Bapak Ibu ya. Kita klasifikasikan yang 2 sama dengan kita, yang 1 Bapak Ibu, yang nilainya 1 di bawah kita, yang kita kasih nilai 3 di atas kita, gitu ya. Nah kalau nilainya bagus semua, itu Bapak Ibu butuh ajak leader Anda, ya karena mungkin skala prioritasnya mereka di atas Anda bisa ajak leader Anda, seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah membuat janji bertemu, jangan sampai ketika Anda mau presentasi, Anda lupa membuat janji bertemu. Udah jauh-jauh, tiba-tiba orangnya ada di luar pulau. Waduh itu konyol banget Bapak Ibu ya. Pak kita masukkan pasien aja Pak ke teman saya. Gak taunya temennya di luar pulau Bapak Ibu ya, karena gak buat janji ketemu ya. Nah kalau membuat janji ketemu Bapak Ibu hanya mendapatkan janji temu, bukan untuk menjelaskan bisnis lewat WA atau lewat telepon. Gak boleh Bapak Ibu. Bro, kabarmu gimana? Baik. Kita ketemu yuk kopi-kopi. Udah cuma gitu aja. Ya ini namanya say hello. Nah nanti kalau ada kesempatannya dia tanya, bro sekarang lu aktivitasnya apa, kerjaannya apa. Nah karena dia tanya, boleh gak kita ceritain? Boleh, karena mereka tanya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung berusaha-berusaha. Kalau orang Jawa itu ya, jadi ada step-stepnya. Jangan langsung kepingin makan orang, kepingin dipresentasi. Wah itu kasar banget Bapak Ibu. Jadi ada cara-caranya, ada salah-salahnya, kira-kira bisa masuk gak ini? Ya, jadi Bapak Ibu ya tanyakan dulu lah. Kalau sudah lama nggak ketemu ya tanyakan. Sekarang udah nambah atau belum? Itu jangan Bapak Ibu, itu parah itu. Ya, nah keuntungan membuat janji temu, Anda menghemat waktu Anda mengetahui apakah prospek dalam kondisi siap atau mereka lagi ada masalah. Nah itu enaknya kalau Anda membuat janji ketemu. Ya, bro kita ketemuan yuk ini. Atau Anda mau berkunjung ke rumahnya mereka. Nah minimal Anda buat janji ketemu supaya nggak kecewa. Lanjut. Nah, kuasai teknik mengundang. Nah, ini Bapak Ibu yang sering saya bawakan untuk saya pakai untuk saya mengundang banyak orang ke Zoom di awal-awal saya menjalankan bisnis Wikenana. Contoh, bro sis, kamu tahu Dr. Rocky Pratama nggak? Yang punya benih klinik. Nah, sekarang Dr. Rocky sedang buka kemitraan usaha di bidang kesehatan dan kecantikan. Bro, sis, masih terbuka nggak dengan informasi bisnis? Iyalah, nah malam ini ada Zoom-nya jam 19.30, coba deh ikutan. Sesimpel itu Bapak Ibu, ada contekannya. Ya, nanti saya akan bagikan semua materi ini untuk Anda semua. Ya, gitu ya. Nah, atau ini brosis, ada bisnis baru start nih, legalitasnya udah lengkap, modalnya terjangkau, bisa dikerjakan bareng Dr. Rocky Pratama yang punya benih klinik, Putra Siregar yang punya investor. Ntar malam ada Zoom-nya, coba deh ikut, siapa tahu bisa jadi berkah. Bisa kita kerjakan bareng-bareng, coba ikutan malam ini. Jadi gitu aja Bapak Ibu ya, bahasa-bahasa yang membuat mereka penasaran, kepingin tahu. Ya orang kalau kepingin cepat sukses Bapak Ibu, itu ada caranya. Jadilah makelar yang baik.
Nah ini sebenarnya bahasa makalah Bapak Ibu untuk mengenalkan Dokter Oki. Siapa sih yang nggak kepingin kerja sama Dokter Oki Pratama Putra Siregar? Mereka itu orang sudah tahu, mereka ini pengusaha besar, bisnisnya itu ratusan miliar, dan kita bisa berkesempatan kerjasama. Nah kalau kita bayangin Bapak Ibu, kita bisa nge-grade banyak orang untuk jadi kayak kita makalarnya gitu ya, untuk mereka masuk ke Zoom dan mereka cocok dan mereka akhirnya setuju dengan bisnisnya, terkonek dengan ID bisnisnya Bapak Ibu. Kira-kira jaringan Bapak Ibu nggak? Jaringan Bapak Ibu. Yang dapat cuannya siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu semua, ya. Dan segera tuntas supaya cepat pasif income. Karena goalnya kita di sini bukan dapat recehan Bapak Ibu, tapi benar-benar pasif income, gitu ya. Lanjut. Nah presentasi itu tadi cerita, ya. Dan Anda harus suka cerita, ya. Karena kalau kira-kira Anda makan nasi goreng spesial yang paling enak di Pangkal Pinang, Anda cerita nggak ke pasangan Anda? Pasti cerita, ya. Jadi ceritakan Bapak Ibu. Nah selama presentasi tidak ada telepon. Jadi kalau Bapak Ibu lagi presentasi jangan sampai ada telepon, balas WA. Itu nggak bagus Bapak Ibu ya. Secara ininya nggak bagus. Nada bicara Anda antusias karena orang join itu Bapak Ibu bukan sama wikinaranya. Mereka belum kenal wikinara, tapi mereka join sama kitanya. Kalau Bapak Ibu presentasi, Bapak Ibu mimpi semangat. Pak, mau nggak ini Pak? Ini bagus loh Pak, kan nggak mau ya nggak apa-apa. Udah selesai Bapak Ibu. Ya. Kabur ya. Jadi nada bicara Anda itu harus antusias Bapak Ibu ya. Dan saya melihat kalau presentasi itu meledak-ledak, wah ini Pak Jokowi. Wah luar biasa ya. Jadi orang itu sampai wah itu ya. Jadi sebenarnya mereka join sama Pak Jokowi, tapi benar Bapak Ibu, mereka join itu sama kitanya dulu. Kalau kita yakin sama diri kita dan kita happy sama diri kita memberikan nilai 10 sama diri kita, orang akan kasih nilai 10 sama kita. Setuju nggak? Setuju. Kalau kitanya nggak yakin sama diri kita, ya udah orang nggak akan tertarik sama kita, Bapak Ibu. Lanjut. Jawab pertanyaan di akhir presentasi. Kalau ada pertanyaan, jangan sampai Bapak Ibu terpancing menjelaskan lagi. Nggak selesai Bapak Ibu. Ya, jawab presentasi di akhir pertanyaan, di akhir presentasi. Maksimum presentasi kalau untuk home meeting, ya home meeting. Jadi Bapak Ibu presentasi yang paling paling bagus itu ketika orang baru bergabung, ya. Orang ini kan masih belum ngerti apa-apa. Tugasnya hanya mengundang ke rumahnya, kumpulin saudaranya, teman-teman dekatnya, tetangganya, kumpulin Bapak Ibu. Ada 5-10 orang, Anda datang, Anda bantu mereka ceritain tentang wikinara. Ini paling enak Bapak Ibu, ya home meeting itu paling enak. 10-15 menit itu kalau one on one. Lanjut. Berpenampilan yang sopan, gak harus pakai hem Bapak Ibu, pakai kaos boleh, tapi yang penting harum ya. Jangan sampai harum Bapak Ibu. Stres juga orang ya kalau gak harum gitu ya. Gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Jadi kalau Bapak Ibu jalankan bisnis wikinara, jangan tiba-tiba Anda pakai bahasa Indonesia. Teman Anda ngeliat nih, orang ini kesurupan apa? Jadi yang seperti itu Bapak Ibu ya. Tujuan presentasi adalah bahwa bisnis ini bagus. Jadi tujuan presentasi Anda tunjukkan bahwa wikinara ini bisnis yang bagus, gitu ya. Jadi mereka supaya tahu bahwa ini peluang bagus untuk dirinya. Jangan takut salah melakukan presentasi. Jadi di awal-awal Bapak Ibu Anda ceritakan aja, ya. Nah supaya Bapak Ibu punya banyak informasi tentang wikinara, tentang produknya, tentang 4 pilar perusahaan, produk, marketing plan, sama sistem. Anda sering-seringlah ikut Zoom Bapak Ibu supaya Anda profesional di bisnis ini, gitu ya. Lanjut. Hindari jeda dalam presentasi. Jadi kalau Anda presentasi Bapak Ibu, ya Anda yakin aja Bapak Ibu. Anda ceritain, nggak usah jeda-jeda. Jeda itu Anda presentasi, Anda berhenti, Anda merenung, Anda jangan Bapak Ibu ya. Jadi fokus aja Bapak Ibu ya, fokus gitu ya. Karena orang fokus itu closing cepat Bapak Ibu. Closingnya tuh kayak tajam gitu ya. Oke lanjut. Bisa gerak? Gak bisa ya? Oh bisa. Oke lanjut. Nah, presentasi secara global agar dapat memperoleh informasi bisnis ini dengan benar, perusahaan, produk, marketing plan, support system ya. Jadi jenis presentasi Bapak Ibu one on one, home sharing, table talk dan juga BOP. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa one on one, table talk, home meeting ya, dan juga BOP itu yang bulanan gitu ya. Anda bisa manfaatkan pertemuan-pertemuan ini
sangat disarankan Anda mengadakan home meeting, yaitu presentasi di rumah Anda atau rumah orang yang baru bergabung tadi Bapak Ibu, untuk mengundang beberapa temannya, karena biayanya murah. Ya, kalau duplikasinya tabletop di kafe-kafe yang mahal, nombok Bapak Ibu ya. Jadi ya rumah Anda itu sebenarnya paling enak. Ya, rumahnya para prospek yang tertarik bisnis ini, mereka mengumpulkan teman-teman, itu paling enak. Lanjut, saya cepetin aja. Nah ini Bapak Ibu, kita masuk ke sesi yang paling luar biasa. Presentasi menghasilkan follow up menghasilkan presentasi. Jadi kalau Anda tahu alur ini Bapak Ibu, Anda akan dapat uang yang sangat banyak di bisnis bikin apa. Presentasi itu menghasilkan follow up itu targetnya menghasilkan presentasi. Ini mesin uang Anda Bapak Ibu, ya. Jangan dibiarkan, Pak, yang penting saya closing dapat uang sponsor 300.000, bonus pairing 200.000, selesai Pak. Enggak. Mereka itu belum bisa jalan Bapak Ibu, karena mereka masih lihat hutan belantara. Mereka nggak ngerti mau ngapain. Setuju nggak? Jadi donen-donen Bapak Ibu yang baru bergabung di bisnis ini, mereka nggak ngerti. Mereka mau ngapain itu mereka nggak ngerti. Mereka melihat hutan belantara. Pak, saya mau lewat mana ya Pak, supaya saya nggak kesasar, supaya cepat saya lewat mana. Artinya butuh di follow. Jadi presentasi follow up. Dan follow up menghasilkan orang baru lagi Bapak Ibu. Terus seperti ini. Ini jadi mesin uang Anda. Tiba-tiba jaringan Anda awalnya 10 jadi 100, 100 jadi 1000, dan seterusnya Bapak Ibu, ya. Nah, follow up yang bagus menghasilkan closing yang luar biasa. Ya, follow up yang bagus Bapak Ibu menghasilkan tim yang sangat sehat. Ya, semuanya itu kata kuncinya nggak taunya di follow up. Kalau Anda belajar cara follow up dengan baik dan benar Bapak Ibu, Anda akan memegang bisnis Bikin Arah ini benar-benar Bikin Arah ini dalam genggaman Anda. Karena kalau Anda sudah tahu ilmu follow up, mau belajar tentang follow up? Mau ya? Lanjut. Nah, follow up Bapak Ibu, follow up ini seperti saat Anda melamar kekasih Anda untuk menikah. Ya, kalau udah pacaran terlalu lama, udah PDKT terlalu lama, nggak ditembak-tembak, nanti ditembak orang lain. Setuju? Ya, jadi harus di follow up Bapak Ibu ya. Perkenalan tanpa lamaran tidak akan pernah berakhir di pelaminan. Setuju nggak? Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, kenal terus. Oh, aku sudah kenal dia 5 tahun loh. Lu kenal toh? Bahaya Bapak Ibu ya. Itu sudah diincar sama yang lain itu masalahnya gitu ya. Perkenalan tanpa lamaran tidak akan pernah berakhir di pelaminan. Presentasi tanpa follow up tidak akan pernah berakhir di panggung diamond. Jadi presentasi tanpa follow up, kalau Bapak Ibu targetnya presentasi closing, nggak jadi diamond. Presentasi follow up menghasilkan orang-orang yang bagus, militan, Anda pasti diamond. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Jadi Anda perlu ngerti tentang ilmu follow up. Lanjut. Hukumnya Bapak Ibu ada 10-10-80. Ya, 10 orang yang Anda presentasi langsung menolak Anda. Jangan kaget. Ada 10 orang itu memang mereka saat itu mereka lagi mungkin galau. Ya, mereka lagi mikirin diputusin pacarnya gitu ya. Atau mereka lagi mikirin, wah sudah stres Bapak Ibu ya. Jadi ketika Anda presentasi ada 10% langsung nolak Anda. Jangan kaget. Ya, karena nggak mungkin semua orang langsung iya. Kalau semua orang iya Bapak Ibu, kasihan. Waktu kita kebocoran sepeda motor kita, waduh, nggak ada yang tambal ban, semua join Bikin Arah. Kan nggak mungkin Bapak Ibu ya. Anda mau ngisi pom bensin ini, mau ngisi bensin di pom bensin, loh mana ini orangnya? Lagi presentasi Bikin Arah Pak? Kan nggak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi pasti ada yang mengatakan tidak saat itu ya. Nah 10% Bapak Ibu ini mungkin langsung mengatakan iya. Ya, karena ini hukum probabilitas, seperti Anda buang dadu. Ya, ada keluar angka 1, angka 2, angka 3, tapi Anda yakin Anda lempar terus pasti akan keluar angka 6. Nah, angka 6 itu closing. Tapi kan kita nggak pernah tahu rewardnya di mana. Tugas kita lempar aja dadu, cerita aja. Nah, ada 80% ini butuh di follow. Mereka masih iya, masih ini, tapi mereka saya mau tanya kucing saya Pak, saya mau tanya tetangga saya masih mau tanya sama orang di gunung gitu ya. Waduh Bapak Ibu, masih ada seperti itu. Gak apa-apa, kita hargai ya. Jadi 10 menolak, 10 mengatakan iya, 80% butuh follow up. Jadi penting gak follow up Bapak Ibu? Penting banget
ya, penting banget follow up. Lanjut. Nah, jadilah profesional di bisnis ini Bapak Ibu ya. Follow up memerlukan profesional, artinya Bapak Ibu memang di bisnis ini karena bukan hanya mencari remahan-remahan atau recehan, tapi Bapak Ibu di bisnis ini memang mempersiapkan untuk Anda bisa minimal dapat 10-20 miliar. Itu baru satu hal usaha loh. Kalau ada joinnya 3 hal usaha, berarti potensi Anda 20-30 miliar. Ya hari ini Bapak Ibu di Indonesia kita punya 5-10 miliar, itu sudah pasti income. Ya. Lanjut. Follow up berkaitan dengan masa depan mereka. Jadi mereka akan melihat integritas Anda. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba Anda presentasi, orangnya closing, Bapak Ibu langsung tinggal. Nah ini katanya Haji Roma Irama apa? Keterlaluan Bapak Ibu ya. Jadi Anda kalau sudah berani presentasi ke orang dan orangnya closing, seyogyanya ya, Anda follow up mereka supaya mereka bekerja dengan cara yang baik dan tepat gitu ya. Jadi integritas Anda Bapak Ibu itu adalah ketika Anda memfollow up tim Anda supaya mereka aktif semua, supaya mereka mengikuti sistem. Lengkapi alat bantu Anda Bapak Ibu seperti flip chart, video-video dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu nggak punya, bisa minta ke para leadernya. Ya, no delay, buat janji temu untuk follow up segera. Setelah presentasi agendakan untuk Pak, hari Rabu atau hari Kamis kita ketemu lagi ya Pak. Nah supaya ketemu Bapak Ibu mungkin ada yang dititipkan. Ya mungkin apa, mungkin brosur atau mungkin lembaran presentasi itu yang dibuat sama Pak Rudi, dipinjemin mereka dan lain sebagainya. Ya, jadi langsung Bapak Ibu jangan dibiarkan orang sudah kita presentasi nggak di follow up sampai 3 bulan. Waduh, besinya sudah kaku lagi Bapak Ibu. Ya, masih panas masih bisa dibengkok-bengkok. Setuju nggak? Ya, lanjut. Lakukan follow up dalam 2 kali 24 jam ini maksimal. Hukumnya Bapak Ibu ya, kalau paling bagus ya hari ini kita presentasi, besok kita follow up dan closing. Setelah closing kita follow up lagi supaya mereka segera tahu. Oh cara menyalakan Innova ini yang pertama, masukkan kuncinya, starter, masukkan ininya, kopling, gas. Nah itu Bapak Ibu, itu kan perlu diajarin ya, ikut Zoom, ikut tabletop dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kita lakukan dalam follow up, pelajari respon prospek terhadap presentasi sebelumnya dengan bertanya, bagaimana presentasi saya sebelumnya? Ada yang belum jelas? Ini Bapak Ibu. Nah bahasa ini Anda perlu kuasai. Bagaimana Pak? Bagaimana presentasi saya sebelumnya? Ada yang belum jelas. Jadi kita tahu kira-kira orang ini responnya gimana sama isi presentasi kita. Ya, Anda harus mampu menjawab pertanyaan mereka. Untuk itu belajar lebih banyak tentang perusahaan, tentang produk, Wiginara, produk-produknya, marketing plan-nya, dan support system. Ini gampang Bapak Ibu. Anda kalau sering datang ke Zoom, Anda akan profesional. Karena di Zoom itu akan ceritanya lengkap, gitu ya, 30 menit lengkap. Lanjut. Handling objection itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kita lihat apa aja handling objectionnya. Secara eksternal Bapak Ibu biasanya mereka tidak yakin dengan bisnisnya, gitu ya. Mereka nggak yakin karena mereka kan belum tahu tentang Wiginara, gitu ya. Perkenalkan edifikasi perusahaan. Jadi Anda perlu belajar edifikasi. Jadi edifikasi itu memberikan kekuatan. Ya, ada orang-orang yang jago. Pak, ini nasi gorengnya enak loh Pak. Itu sebenarnya orang ini jago edifikasi Bapak Ibu. Ya, jadi edifikasi perusahaannya, ownernya, kualitas produknya, marketing plan-nya, support sistemnya. Anda bisa edifikasi Bapak Ibu. Ya, coba jelaskan mindset yang benar tentang industri network marketing, tentang MLM gitu ya. Jangan kaget Bapak Ibu, di luar sana itu banyak rumor miring tentang bisnis jaringan, tapi mereka nggak pernah ikut bisnis jaringan. Setuju? Iya, memang banyak seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena memang mereka sudah tersistem dari zamannya kakek nenek kita ya. Untuk cari uang harus sekolah 18 tahun dari SD sampai kuliah gitu ya. Setelah itu harus punya sertifikat gitu ya untuk lamar kerja. Bayangin Bapak Ibu, untuk lamar kerja harus punya sertifikat dulu ya. Dan setelah itu digaji UMR ya. Dan itu digajinya nggak boleh setiap hari, setiap akhir bulan. Kok mau gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini memang Anda ketika Anda sudah mulai belajar tentang bisnis jaringan, ini sebenarnya bisnis yang benar-benar di luar pekerjaan di luar rata-rata, gitu ya. Oke lanjut. Secara internal Bapak Ibu, mereka tidak yakin dengan dirinya sendiri. Banyak nggak yang seperti ini Bapak Ibu? Kalau Anda presentasi, mereka sudah, oh iya Pak ya bagus ya Pak.
tapi nggak tahunya mereka sebenarnya krisisnya itu krisis ke diri sendiri. Mereka nggak yakin kalau mereka bisa. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu, tipsnya adalah bisnis. Nah ini ada juga bisnisnya nggak bergengsi Pak. Apa kata teman saya, masa depan. Nah ini jawabannya, masa depan kan di tangan kita sendiri. Ngapain bingung sama kata orang, gitu ya. Nah ini tipsnya Bapak Ibu. Bukan bisnis real. Nah biasanya mereka karena kurang info. Nah kalau ada yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu, menguntungkan orang lain. Nah semua transaksi pasti ada win, ini win, nggak mungkin kita win, ini nggak win, ya nggak mungkin Bapak Ibu, harus menguntungkan semuanya. Memanfaatkan teman. Kalau sukses orang justru berterima kasih. Bisnisnya kok cari-cari orang Pak? Nah mereka kan awalnya juga sama Bapak Ibu, taruh lamaran ke banyak. Nah kira-kira bosin cari orang atau cari sapi Bapak Ibu? Orang gitu ya. Dan justru bisnis ini untuk membantu teman gitu ya. Konflik of interest dengan kantor, jalankan bisnis di luar jam kerja. Jadi Bapak Ibu jalankan bisnis ini juga bisa profesional. Jangan ketika Bapak Ibu di kantor, wah bosnya di presentasi Bapak Ibu, jangan ya. Jadi kita profesional ya. Jenuh Pak, nggak semua presentasi berhasil. Nah populasi penduduk sangat banyak dan beraneka ragam. Mana mungkin bisa jenuh? Ya kalau bisa ditanya Bapak Ibu jujur ya, ini tim super tim ini aja baru mungkin sekitar ratusan orang dibanding 1,5 juta orang di sini. Setuju nggak? Masih 0,00, wah presentasinya itu masih sangat besar, nggak mungkin jenuh Bapak Ibu ya. Tidak bisa menjual, tunjukkan orang sukses Bapak Ibu ya. Banyak orang sukses di bisnis bikin arah dan mereka fokusnya nggak menjual, mereka fokusnya membangun cabang, membangun bisnis, membangun cabang jaringan gitu ya. Tidak punya teman, gali daftar nama. Nah ini Bapak Ibu, kita bisa gali daftar nama, tunjukkan, kamu punya nggak teman SD, teman SMP, teman ini. Kira-kira kamu dulu punya banyak pacar nggak? Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, tidak didukung orang dekat, perlu pihak ketiga untuk menjelaskan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kadang-kadang kita perlu pihak ketiga. Tidak pada bicara, nggak apa-apa, cuman perlu presentasi follow up dan pinjamkan alat bantu. Nah ini Bapak Ibu, tidak pada bicara, nggak apa-apa, kita bisa bantu mereka dengan follow up dan pinjamkan alat bantu. Sulit, banyak yang gagal. Semua bidang sama. Yang tidak sukses banyak, yang sukses sedikit. Sesuatu yang sulit hasilnya pasti bagus. Ya kalau Bapak Ibu, wah bisnis bikin arah kan yang sukses kan cuma itu aja Pak, nggak semuanya sukses. Bapak Ibu sama. Direktur perusahaan ya ada 2.000 orang, direkturnya berapa? Satu. Kalau direkturnya 2.000 orang itu bukan perusahaan Bapak Ibu. Itu lucu namanya gitu ya. Nah trauma bisnis jaringan. Nah kalau bisa jujur Bapak Ibu, mereka tidak melakukan apa-apa yang harus dilakukan di bisnis jaringan sebelumnya. Bisa juga karena kondisinya berbeda. Nah kondisinya bisnis si A sama bikin arah ini beda Bapak Ibu. Yang dulu seperti dorong mobil mogok gitu ya, karena ownernya nggak terkenal. Ya, mau didorong seperti apa aja nggak bisa Bapak Ibu. Nah bikin arah nggak perlu didorong, ownernya sudah terkenal. Anda belajar edifikasi, Anda belajar presentasi dan follow up, udah nanti bisnis Anda autopilot. Lanjut. Jam berapa ya? Hal yang diperlukan dalam follow up, jangan berdebat dan menjadi pendengar yang baik. Ini Bapak Ibu, ya, walaupun Anda sudah tahu tentang informasi bikin arah, jangan suka berdebat, karena perdebatan tidak akan menghasilkan kemenangan. Setuju? Ya, yang terjadi adalah nambah musuh, ya, nambah ini ya. Nah, jangan memotong percakapan, dengarkan dengan penuh perhatian gitu ya. Prinsip 2 telinga 1 mulut, artinya lebih banyak mendengar gitu ya. Berlatihlah untuk menjadi pendengar yang baik. Bisnis ini adalah bisnis manusia, perlu people skill. Jadi belajar Bapak Ibu tentang people skill ya. Jika Anda berdebat, Anda tidak akan menang, Anda selalu kalah. Hindari perdebatan. Baca buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ini bagus Bapak Ibu. Ya bagaimana mencari ya, dan mempengaruhi mertua. Wah ini kalau Anda baca buku ini Anda jago Bapak Ibu. Nah ini sama ini ya. Wah ini apa ini ya? Ini 6, enggak ini 9. Ini 6, ini 9. Ya udah terserah mereka lah ya. Kita turunkan ego kita Bapak Ibu. Yang penting kan closing gitu ya. Nah ini ya bagaimana mempengaruhi mertua tadi ya. Nah skill with people ini ada Bapak Ibu, ini bukunya paling sekitar 20.000, tapi bagus bagaimana memenangkan lawan bicara kita.
gitu ya. Skill with people, bagus sekali. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan, lakukan teknik kupas bawang, Bapak Ibu, mirip mengupas kulit bawang. Ya, jadi sebenarnya mereka itu ketika di presentasi mereka nggak mengeluarkan alasan sesungguhnya. Ya, Pak, saya ini sibuk Pak, saya itu pulangnya jam 6 sore, saya sudah, sebenarnya bukan itu Bapak Ibu alasannya. Alasannya sebenarnya nggak taunya mereka sebenarnya nggak percaya dengan diri mereka sendiri. Jadi banyak alasan yang dikeluarkan, tugas kita hanya kupas bawang. Ya, seringkali kendala yang dilontarkan pertama kali bukanlah kendala sebenarnya. Rumusnya dalam satu pertanyaan. Selain itu apalagi Pak? Selain itu apalagi Bu? Berbeda antara pernyataan dan pertanyaan. Ya, jadi Bapak Ibu jago-jago aja untuk menanyakan ini. Contoh kendala dan aplikasi kupas bawang. Kendalanya contoh. Saya sibuk tidak mungkin menjalankan bisnis ini. Ingatlah, belum tentu kendala sebenarnya karena itu kita perlu kupas bawang. Nah, kupas bawangnya nanti ada di sebelah kanan ya. Teman-teman saya banyak yang negatif kalau ditawarkan bisnis jaringan Pak, bisnis MLM. Selain itu saya juga takut ditertawakan teman-teman saya. Hanya ini saja sih, tidak ada yang lain. Nah, terus Bapak Ibu, ya, tugas Bapak Ibu selain sibuk, ada hal lain lagi nggak Pak Bu? Keluarkan terus, pelurunya mereka keluarkan terus Bapak Ibu. Ya, waktu mereka keluarkan peluru, jangan didebat. Jangan Bapak Ibu keluarkan dulu pelurunya. Sampai mereka puas, mereka tenang, baru kita masuk. Closing Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi keluarkan dulu unek-uneknya. Baik Pak, selain itu apalagi Pak? Baik Bu, selain itu kira-kira ada lagi nggak? Kira-kira ada lagi nggak? Nah, jadi kendala Bapak Ibu adalah sibuk. Nah, teman yang negatif dan takut ditertawakan teman. Dari ketiga hal ini mana yang paling berat untuk Bapak? Nanti kembali lagi Bapak Ibu. Alasan sesungguhnya adalah nanti kalau saya join nanti nggak ada yang bantu saya Pak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya join Pak, kira-kira nanti saya dibantu nggak Pak? Nah, ini sebenarnya alasan sesungguhnya itu mungkin bisa ini Pak. Nanti saya bisa sukses nggak Pak? Sebenarnya itu kembali ke dirinya mereka. Karena Pak takut ditinggal. Setuju nggak? Takut nanti kalau nggak dimentorin. Nah gitu ya. Lanjut. Kesimpulan. Bagaimana cara menghadapi pernyataan negatif dari prospek? Tidak perlu ditanggapi, apalagi berdebat, cukup kupas bawang. Selain itu apalagi Bu? Selain itu apalagi Pak? Keluarin aja. Semuanya dikeluarin, peluru-pelurunya dikeluarin. Setelah dikeluarin pelurunya, mereka lemas, Bapak Ibu kita masuk. Nah gitu ya. Udah ngerti Bapak Ibu? Ya, itu tekniknya luar biasa sekali. Yang mendengarkan dengan penuh seksama. Nah ini Bapak Ibu ada juga yang seperti ini ya. Gunakan teknik feel, merasakan, felt, found ya. Tidak menjawab kendala dengan, teknik menjawab kendala dengan feel, felt, found. Nah ini. Nanti Anda bisa inilah ya. Anda bisa baca sendiri ya. Feel artinya mengerti, felt artinya merasakan, found artinya menemukan. Ya, teknik ini sangat bagus sekali dalam follow up. Jadi misalkan seorang manajer ya, mereka mengalami kendala kurangnya waktu karena sibuk. Nah, feel, oke Pak, saya melihat jabatan Bapak sebagai manajer sangat sibuk. Saya memahami pasti Pak Budi merasakan sulit untuk mengerjakan bikin arah. Felt, dulu ketika saya masih bekerja kantor, saya juga merasakan hal yang sama seperti Bapak. Bagaimana Bapak harus bagi waktu ya, urusan kantor dan bikin arah. Font, tetapi kemudian saya melihat metode sistem BJ Academy dan support sistem tim bisnis, akhirnya saya bisa mendapati bahwa orang sibuk juga bisa loh Pak jalankan bisnis ini. Nah ini Bapak Ibu ya, feel, felt, found. Jadi nggak debat, tapi sebenarnya memang iya kan. Tapi di ininya Bapak Ibu, fontnya kita tunjukin bahwa ada para pengusaha, orang-orang sibuk, mereka sukses loh dibikin anak karena ada BJ Academy. Jadi bukan karena mereka membagi waktunya, tapi ada BJ Academy. Ya, jadi bisnis ini bisa dijalankan lewat sistem. Artinya mereka sesibuk apapun, bisnis ini adalah targetnya autopilot Bapak Ibu. Ya, autopilot itu suatu saat kita nggak perlu mengerjakan bikin arah, tapi bisnis kita sudah bisa mandiri. Tapi suatu saat nantinya. Lanjut. Nah, jadi ada dua orang gitu ya. Yang satunya negatif, yang satunya ramah. Negatif ini suka berdebat Bapak Ibu. Nah, yang negatif ini akhirnya nggak bisa closing orang itu. Kenapa? Karena ketika orang itu mengeluarkan unek-uneknya, ketika orang itu mengeluarkan unek-uneknya, Bapak Ibu dibantah terus. Enggak Pak, Anda pasti bisa Pak. Pak, saya lagi sibuk. Enggak Pak, Bapak nggak sibuk. Bapak hanya mengatur waktu. Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu ya. Anda namanya berdebat. Yang lainnya, yang ramah tadi, mereka, oh iya Pak, ada lagi Pak, oh iya Pak, kira-kira ada lagi Pak, iya Pak. Dikeluarin semua Bapak Ibu.
akhirnya orang yang tadi ngeluarin alasannya itu sampai stres, alasan apa lagi ya? Akhirnya ya baru kita masuk Bapak Ibu ya. Itu pokoknya videonya seperti itulah. Lanjut. Efektif. Nah, follow up harus dilakukan dengan benar Bapak Ibu ya. Usahakan presentasi dan follow up sekaligus pada suami istri. Jadi kalau presentasi memang usahakan ada pasangannya. Pak, maaf ya, saya harus tanya Menteri Keuangan. Ada nggak yang seperti itu? Waduh Bapak Ibu ya. Kemarin saya sama Pak Wahyu kayak gitu. Sudah mau 7 platinum NO, sudah mulai ngitung-ngitung, waduh Pak, lumayan Pak komisinya. Dia nggak taunya tanya Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangannya nggak bisa dipresentasi karena keadaannya nggak memungkinkan. Menteri si cowok tadi cerita presentasi lah ke Menteri Keuangan. Kira-kira presentasinya bagus nggak? Nggak bagus Bapak Ibu. Ya akhirnya apa? Aduh jangan Pak, lu nanti uang kita hilang Pak. Wah ini Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena itu tadi Bapak Ibu. Jadi presentasi yang baik adalah langsung ada suami istri. Gunakan alat bantu follow up semaksimal mungkin. Siapkan kertas kosong untuk menunjukkan ke prospek bahwa bisnis ini bisa mudah dijalankan ya. Jadi alat bantunya itu kertas kosong. Jadi Pak boleh nggak dalam waktu 2 menit Bapak bisa tulis kira-kira berapa orang dalam 2 menit. Bapak Ibu rata-rata manusia kalau suruh nulis saja, nggak usah mikir-mikir, suruh nulis Bapak Ibu 2 menit itu minimal 50 orang loh. Bayangin kalau mereka nulis 50 orang, Pak ini 2 menit loh Bapak 50 orang. Kira-kira Pak teman-teman Anda kira-kira punya nggak 50 orang lagi? 50 kali 50 berapa Bapak Ibu? 2.500 orang. Nah inilah potensi bisnis jaringan Bapak Ibu ya. Potensinya itu luar biasa sekali. Bantu menemukan alasan untuk bergabung. Nah ini Bapak Ibu kalau presentasi Bapak Ibu itu jangan cuman Pak ini paket bronze, ini silver, jangan langsung masuk ke situ ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kisi-kisinya gitu ya, ada apanya ya, pendahuluannya. Suara ya. Ada pendahuluannya. Jadi bantu menemukan alasan untuk bergabung, telusuri dengan 10 alasan yang tersedia. Misalkan melunasi hutang, ya salah satunya kemarin saya lihat bikinan lumayan ini hutang saya bisa lunas ini ya. Telusuri dengan 10 alasan dari ke-10 faktor ini yang menjadi alasan paling kuatnya yang mana untuk menjalankan bisnis ini gitu ya. Gali alasannya, pilih misalkan apa yang ingin Anda lakukan, keinginan tersebut benar-benar tercapai. Mungkin bisa dinaikkan Pak volumenya, dikecil audionya. Berkomunikasilah dengan empati yang khusus itu Pak. Ya, berkomunikasilah dengan empati ya. Materaikan keinginan tersebut, pastikan alasan itu penting. Seberapa penting untuk Anda memilih keinginan tersebut gitu ya. Jadi semua orang itu pasti punya keinginan, tapi tanya lagi Bapak, seberapa ingin Pak Anda ingin memberikan voucher untuk naik haji orang tua Anda. Sampai akhirnya mereka netes Bapak cerita tentang itu, mereka akan jalankan bikinan sudah gak perlu disuruh. Mereka punya motivasi yang jelas. Cabut aja Pak. Nah udah gitu aja Pak. Bagaimana kalau keinginan tersebut tidak tercapai? Apa konsekuensinya bagi Anda? Ya, jadi Anda betul-betul ya harus meraih keinginan tersebut ya Pak. Iya Pak, saya harus Pak. Saya ini dikejar-kejar hutang Pak, makanya saya harus sukses di bikinan. Nah itu loh Bapak Ibu. Kita cuma jago gali-gali aja Bapak Ibu. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, visualisasikan keinginan Anda. Nah sama seperti tadi ya. Kalau mereka ngomongnya sibuk, Bapak Ibu bantu mereka untuk menuliskan, ya. Jadi menuliskan daftar nama, yang seperti tadi saya ajarin. Ini yang tadi ya saya ajarin ya. Jadi ajarkan orang-orang baru untuk melihat bahwa bisnis ini itu simpel, bisnis ini sederhana karena sudah ada cara-caranya, gitu ya. Bagaimana kira-kira orang ini Pak, orang-orang ini bagaimana itu untuk klasifikasi Bapak Ibu, ya. Lanjut. Ini gunakan telepon, langsung minta prospek untuk mengundang orang-orang dengan poin tinggi. Jangan jelaskan bisnis ini pada saat mengundang. Siapkan 2 alternatif waktu. Ya. Meeting. Nah ini Bapak Ibu ya, ini yang paling bagus kalau Anda melakukan bisnis ini, perbanyaklah meeting karena biayanya murah. Ya. Kalau banyak pos-pos meeting Bapak Ibu sebenarnya itu banyak titik api. Ya, Anda punya 100 jaringan, 100 tim di bawah Anda, 100 member gitu ya. Dan 100 member itu ada 20 orang yang melakukan presentasi, itu aja sudah luar biasa Bapak Ibu ya.
Dari 100 member 20 melakukan presentasi. Itu cepat Bapak Ibu, ya, 20% yang melakukan presentasi. Nah, duplikasi kan home meeting Bapak Ibu. Ya, home meeting adalah proses duplikasi bagi prospek dalam belajar ini. Ya. Jadi semua orang di tim Anda itu sebenarnya bisa melakukan home meeting. Ya, member-member baru itu rumahnya bisa Bapak Ibu. Ya, tinggal Anda, dan nggak mungkin kalau home meeting itu nggak mungkin datangnya satu, mungkin bisa 5, bisa 10. Jadi sekali presentasi kayak jaring ikan Bapak Ibu. Langsung informasinya diterima banyak orang, gitu ya. Langsung pilihkan paket, nah closing, registrasi. Ini penting. Jadi orang yang follow up-nya jago itu akan berakhir di closing. Ya, nah closing ini Bapak Ibu ini enak banget, gitu ya. Nah closing caranya langsung pilihkan paket produk yang terbaik, jelaskan manfaat paket-paketnya, gitu ya. Jelaskan manfaat paket-paketnya Bapak Ibu. Kita yang mengarahkan, ya kita yang mengarahkan mereka Bapak Ibu yang terbaik untuk mereka. Kita bisa online kan ya dari paket yang dipilih, atau bantu mereka untuk Pak sudah ada stokisnya loh Pak di Pangkal Pinang. Jadi dan kabar baiknya Pangkal Pinang sudah ada stokis. Apa sudah untuk Bu Meci? Bantu isi proses order ya, atau bantu untuk isi apa nih ya, kertas untuk menulis formulir pendaftaran ya, langsung Bapak Ibu, atau lewat WA juga bisa gitu ya. Dan kita tuntut mereka, Pak mau bayar cash atau langsung transfer ke stokisnya Bu Meci? Oh gitu ya Pak, oke Pak, mana nomor rekeningnya? Langsung Bapak Ibu kita ngarahkan. Jangan nunggu besok, ini masih panas. Jadi besinya itu panas Bapak Ibu, bisa dibengkok-bengkokin. Kalau besok sudah dingin, udah nggak bisa, gitu ya. Gunakan alat bantu, undang ke pertemuan, pastikan Anda memiliki tiket selalu bersama Anda. Ini ada tiket ya. Nah, kita selalu Bapak Ibu dalam kita presentasi, dalam kita home meeting, kita selalu mempromosikan ada pertemuan. Nah, pertemuan besar kita setiap bulan, gitu ya. Nah, minimal memiliki 2 lembar tiket, undang suami istrinya. Nah, jual flip chart Bapak Ibu. Flip chart itu yang dibuat sama Pak Rudi. Yang flip chart sederhana, namun gampang diduplikasi, gitu ya. Anjurkan prospek untuk coba produknya, ya kesehatan. Jadi anjurkan coba produknya sendiri. Pak, Bapak sudah dapat produknya Pak, ya Bapak coba Pak. Jangan langsung Pak, oke Pak, saya terima 11 produk, besok saya jual semua. Enggak ya Bapak. Jadi produknya digunakan, gitu ya. Kesehatan adalah segalanya. Ajarkan cara mengkonsumsi produknya, bantu meyakinkan hasil sugesti ya. Jika ada, ya ini juga jika ada, tapi nggak diharuskan Bapak Ibu ya, karena nggak bisa diduplikasi juga. Kehebatan follow up ya Anda pasti tahu lah ya. Edifikatif pada prospek supaya mereka mau bekerja bersama Anda dengan meminjam kekuatan sistem. Nah ini Bapak Ibu penting sekali ya, menembus kedalaman, menunjukkan profesionalisme bisnis dan support system kita. Implementasikan duplikasi lewat kontinuitas proses follow up. Mempraktekkan secara nyata 5 kunci sukses. Masih ingat Bapak Ibu 5 kunci sukses tadi? Yang pertama impian, yang kedua daftar nama, ya, presentasi, ya, follow up, dan berikutnya gunakan alat bantu. Gunakan produk, gunakan alat bantu. Nah ini Bapak Ibu ada 7 kebiasaan untuk kita sukses. Nah kebiasaan itu nggak taunya Bapak Ibu itu sesuatu yang sebenarnya kita pupuk. Ya, orang yang wajahnya suka berseri-seri karena dia memupuk pikiran positif dalam dirinya. Orang yang suka merenung, dia memikirkan hal-hal yang buruk yang terjadi dalam dirinya. Nanti kalau saya gini gimana ya Pak, saya kok kayak gini. Nah ini Bapak Ibu, ini kebiasaan ini sudah ditanamkan bertahun-tahun ini. Nah coba lihat kanan kirinya, ya berseri-seri nggak? Ya, jadi kebiasaan itu menentukan kita sukses atau sebaliknya. Jadi hati-hati kalau punya kebiasaan negatif. Nah kebiasaan positif di bisnis ini apa? 7 kebiasaan sukses untuk membangun bisnis yang sehat. Lakukan 7 kebiasaan ini. Yang pertama, memiliki dream book dan juga tambah terus daftar nama supaya kita pede, supaya kita nggak stres karena setiap hari kita punya harapan karena banyak daftar nama, gitu ya. Dream book. Jadi Bapak Ibu masukkan foto anak Anda, masukkan foto pasangan Anda. Kalau punya orang tua, masukkan foto orang tua Anda. Ditolak Bapak Ibu, Anda lihat ini selesai. Anda pulang dari presentasi, Anda ditolak, Anda pulang lihat anak kecil Anda pasti semangat. Kenapa? Karena impian yang terpenting adalah keluarga Anda. Pemakai produk dan melayani 5 pelanggan, bukan jualan ya, maksudnya
ada orang-orang yang belum join, ya mereka masih menggunakan produk, ya nggak apa-apa. Pak, saya coba dulu produknya. Oh nggak apa-apa, kita layanin aja Bapak Ibu ya, layanin. Nanti dari situ siapa tahu mereka nanti tergerak hatinya untuk mau join gitu ya. Presentasi minimal 8 kali per bulan, minimal Bapak Ibu. Tapi kalau bisa setiap hari kita cerita ke 1-2 orang, itu lebih bagus. Karena kalau setiap hari kita cerita 1-2 orang, maka seminggu akan ada 12 orang yang kita presentasi, betul nggak? 2 kali 6 hari, Senin sampai Sabtu, hari Minggunya misalkan libur, ya berarti ada 12 orang. Dari 12 orang Bapak Ibu, hukum rata-rata akan ada 2 orang closing minimal, berarti seminggu ada 2 orang baru. Bayangin kalau 2 orang baru itu langsung platinum RO, komisi Anda besar. Setiap minggu mereka melakukan hal yang sama. Ya, membaca buku positif 15 menit per hari, dengarkan audio ya atau training-trainingnya Bapak Ibu, hadir di setiap pertemuan Wiki Academy ya yang direkomendasikan. Salah satunya acara WOP, fast track seperti ini, ataupun Zoom yang sudah dibuat sama Wiki Academy, gitu ya. Menjadi good team player, edifikasi, belajarlah edifikasi Bapak Ibu, memberikan kekuatan kepada upline, kepada downline, kepada perusahaan, produk dan lain sebagainya. Konsultasikan bisnis Anda supaya bisnis Anda sehat dan cepat. Dan no cross line, link. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tanggal 13 Oktober ini adalah mentor saya, ya, Bapak Fili dari Palembang. Ya, saya waktu itu sama Pak Fili itu mungkin bulan September. Ya, waktu itu Bu Ina Rahman datang ke Surabaya. Nanti kita mau bikin bisnis ini. Waktu itu baru ada Dewi Bamsud sama Bu Ina Rahman. Habis itu, tapi masih belum, ya, karena masih cari siapa lagi nih partnernya. Akhirnya bulan Oktober ketahuan nih 2 orang barunya siapa? Ada Dr. Oki Pratama sama Putra Siregar. Di situ Bapak Ibu, waduh, langsung saya bermimpi lagi. Karena capek. Saya beberapa kali jalankan bisnis jaringan itu seperti dorong mobil mogok. Owner kalau nggak dikenal Bapak Ibu, nggak terkenal, itu seperti dorong mobil mogok. Kita nawarkan bisnis, kalau ownernya nggak terkenal, ini ownernya kaget apa? Ownernya ini nanti takutnya ya Bapak mereka bikin bisnis MLM ini supaya kaya. Nah itu Bapak Ibu banyak yang melakukan, yang bertanya sama saya waktu saya jalankan bisnis MLM sebelumnya. Kenapa? Karena ownernya nggak terkenal. Nah Wikinara ownernya terkenal, ya, dan kita gampang jalankan bisnis ini dengan sistem. Salah satu sistem terbaik Bapak Ibu, ya, untuk kita nge-grab market banyak sekali. Nge-grab itu kayak jaring banyak orang Bapak Ibu, dengan cara undang mereka ke pertemuan Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena di pertemuan itu yang presentasi, yang bicara itu pihak ketiga, bukan kita. Kadang beberapa teman-teman kita itu nggak bisa diyakinkan sama kita, setuju nggak? Mereka butuh diyakinkan sama orang, Bapak Ibu. Nah, saya tahu, Pak, audionya bisa dipasang di situ Pak, di MacBook saya audionya. Yang tadi Pak. Jadi acara ini Bapak Ibu, ini nanti presenternya Bu Meci, ya, dengan materi yang baru. Materinya simpel banget, ya. Pak Raffi juga sudah tahu materi-materinya, ya. Dan pembicaranya ini Bapak Ibu, Bapak Fili Mutakin, Ketua LCC Wiki Academy, ya. Jadi Ketua LCC Wiki Academy itu ada tulisannya nggak ya? LCC ada ya. Jadi Wiki Academy ini adalah support system yang memudahkan Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis Wikinara supaya nanti kedepannya bisnis Bapak Ibu itu autopilot, gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya jaringan ratusan ribuan dan seterusnya, Bapak Ibu nggak stres karena sudah ada sistemnya. Nah, beliau ini Bapak Ibu ini sudah sama seperti saya puluhan tahun menjalankan bisnis jaringan, ya. Dan saya tahu Bapak Ibu gedornya dia di panggung Bapak Ibu itu bikin orang pusing masal, gitu ya. Jadi ini kesempatan Anda Bapak Ibu untuk mengundang orang-orang terbaik Anda, ya. Jangan cuma mengundang member, mengundang prospek Bapak Ibu, apalagi prospek yang susah di closing, gitu ya. Diundang ke pertemuan ini. Tanggal berapa Bapak Ibu? 13 Agustus, gitu ya. Ini Oktober, ya. Berarti nggak ngantuk ya. Nah ini Bapak Ibu, tapi nggak ada suaranya, aduh sayang banget ya. Iya, ini suaranya keren ya. Jadi ya pokoknya benar-benar kalau beliau di panggung itu Bapak Ibu benar-benar bikin orang itu benar-benar langsung melihat bahwa bisnis ini bisnis yang besar, ya, potensinya luar biasa sekali. Jadi kalau Anda datang sendirian, Anda duduk sendirian, bokong Anda panas sendirian, sayang banget Bapak Ibu. Ya, pastikan Bapak Ibu undang banyak orang untuk datang ke acara ini.
karena beliau adalah mentor saya. Ya, kalau nggak ada Bapak Fili di Wikinara, saya juga mungkin mikir-mikir Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang beliau ini mendobrak, ya, jago mendobrak masa di seluruh Indonesia. Ya, kita tuh selalu berkolaborasi Bapak Ibu. Ya, kita tahu mana orang-orang yang jago membangun jaringan. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk datang ke acara seperti ini, ya, acara besar, dan acara besarnya itu 13 Oktober, ya, di tempatnya di mana nih, San Hotel, ya, tempat biasanya. Nah, kita lihat ya, ini videonya Pak Fili. Ya, jadi Bapak Ibu, acara 13 Oktober pembicara utamanya adalah beliau, ya. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu untuk bisa segera naik biji priority, naik kristal Bapak Ibu dengan mengundang banyak orang, ya. Dan acara ini ketika Bapak Ibu mau rame, manfaatkan table talk Bapak Ibu, ya. Oke, kita bisa lanjut lagi Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan review ya secara singkat saja bagaimana sih kita melakukan pendekatan bisnis Wikinara ini kepada prospek kita, ya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa sama-sama belajar, ya. Jadi sebenarnya yang kita tawarkan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, kepada para prospek adalah sebuah bisnis, bukan produk, bukan Bapak Ibu jualan produk, tapi bisnis. Karena orang itu pada dasarnya uang kecil bukan uang besar. Mereka nggak mau mengeluarkan 3 juta kalau nggak jelas buat apa, hasilnya seperti apa. Bapak Ibu harus pahami itu. Bahkan kadang-kadang orang mau keluar 1 juta aja Bapak Ibu, mereka mikir. Tapi kalau mereka tahu 1 jutanya bisa jadi 10 juta per bulan, kira-kira mau nggak? Mau. Wikinara itu bisa Bapak Ibu, dapat puluhan juta per bulan bisa, bahkan ratusan juta per bulan bisa. Tergantung pikiran kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi ide bisnisnya adalah Bapak Ibu di bisnis Wikinara itu bisa membangun jalur distribusi, jaringan bisnis yang sangat besar, sekaligus basis konsumen Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan jaringan bisnis Bapak Ibu yang besar, itu banyak pengguna produk. Ketika banyak yang menggunakan produk dari jaringan Bapak Ibu, nantinya mereka repeat order, cocok sama body lotionnya yang akhir bulan nanti launching Bapak Ibu, mereka cocok, mereka beli ulang, itu masih uang Anda Bapak Ibu. Nah, yang nanti digaji besar, yang nanti dapat uang besar adalah yang punya jaringan besar. Kenapa nggak mulai sekarang bangun jaringan yang besar? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah Bapak Ibu, ya, orang sukses memiliki faktor kali dan juga daya ungkit. Ketika Bapak Ibu memiliki jaringan yang besar, inilah faktor kali Bapak Ibu. Daya ungkit untuk Bapak Ibu bisa segera capai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Karena bukan Bapak Ibu yang melakukan, super tim. Banyak orang yang melakukan di bawah Anda. Saling bekerja sama. Ya, oke lanjut. Nah Bapak Ibu, asiknya di bisnis ini kan Anda fokusnya itu sebenarnya ini,
sama seperti katanya Pak Rudi, fokus Anda hanya mengembangkan jaringan, mengembangkan bisnisnya. Bukan Anda join Bikinara, habis itu Anda belajar jualan produk. Bapak Ibu, tempatnya salah, bukan di Bikinara kalau jualan produk. Karena nanti Bapak Ibu akan dapat remah-remah, dapat recehnya. Tapi Bapak Ibu benar-benar mindsetnya harus membangun jaringan yang besar. Karena nanti kalau jaringan Bapak Ibu besar, para pengguna produknya banyak, itulah passive income Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah, cara menjalankannya gimana? Tadi sudah saya bocorin ya. Presentasi itu adalah cerita. Anda bisa ceritakan apa? Manfaat produknya dan juga manfaat bisnisnya ini Bapak Ibu. Anda bisa jelaskan manfaat produknya, manfaat bisnisnya. Namun sebenarnya alam bawah sadar semua orang ketika mau mengeluarkan uang, mereka kepingin uangnya bisa berkali-kali lipat. Setuju nggak? Iya, sebenarnya itu Bapak Ibu. Saya sama Pak Rudi ini sudah terbiasa. Waktu berapa tahun yang lalu kita kalau joinan orang, join Bapak Ibu untuk jadi membernya bisnis dari Jepang itu minimal berapa Pak Rudi? 48 juta untuk jadi membernya Bapak Ibu. Kalau nggak punya 48 juta nggak bisa join. Dapat mesin gitu ya, dapat mesin air gitu ya, mereknya Kabra gitu ya. Ya kan motor gitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi kita pernah, dan itu kita bukan jualan produk, tapi kita jualan bisnis. Karena orang itu ketika diingatkan sama impiannya, mereka langsung, wow, ini kendaraan bisnis loh Pak. Walaupun 48 juta Bapak Ibu, apalagi di Bikinara, Anda nggak perlu mengeluarkan puluhan juta. Setuju nggak? Tapi spirit untuk menjelaskan bisnisnya itu harus lebih tinggi Bapak Ibu. Karena uang kecil bukan uang besar. Orang itu suka ketika mengeluarkan uang, mereka tahu uangnya ini akan berkali-kali lipat. Itu pesannya yang harus mereka dapatkan. Anda bisa ceritakan saat ketemu, undang orang ke pertemuan atau ke Zoom atau promosi di sosmed gitu ya. Anda bisa taruh di status WA, status TikTok atau apapun untuk Anda bisa, oh kalau saya join Bikinara ini saya joinnya ke Bu Romi gitu ya. Saya join Bikinara ini saya joinnya ke, oh iya saya joinnya ke Pak Wahyu, saya joinnya ke, nah itu Bapak Ibu. Jadi branding Anda harus orang Pangkal Pinang dan sekitarnya termasuk mana-mana tahu bahwa Anda Bikinara gitu ya. Anda juga bisa ceritakan, Anda belajar edifikasi orang-orang yang sudah sukses di Bikinara. Pak, saya kan baru 1 bulan Pak, komisi saya masih kecil Pak. Bapak Ibu, jangan lihat Andanya, Anda bisa edifikasi orang lain kok. Sudah ada yang sukses kok, Anda bisa ceritain, emak-emak, ini saya tahu utangnya banyak. Ya sampai rumahnya tuh, ya gitulah ya, sama hampir disita. Nasibnya sama saya, cuman beruntungnya karena Bikinara. Akhirnya ya nafas gitu ya, dan lain sebagainya. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini juga sama ya. Jadi sebelum masuk Bikinara juga hancur-hancuran juga Bapak Ibu ya. Cuman ya akhirnya ketemu lagi, mimpi-mimpinya bisa dibangun lagi. Puing-puing yang hancur itu akhirnya tersusun lagi Bapak Ibu, karena ketemu sama kendaraan bisnis yang tepat. Dan mindsetnya mereka itu ketika join Bikinara, mindsetnya adalah bisnis. Benar-benar gimana caranya mereka ngebangun pohon uang, ngebangun bisnis yang besar Bapak Ibu. Ya, ini kemarin acara-acara di Surabaya. Nah Bapak Ibu, Bikinara ini ya Anda mulai juga duplikasikan. Jangan takut Bapak Ibu ya. Ketika ada memang benar-benar market Anda yang uangnya ada, jangan ditembak paket yang bronze ya. Kalau memang mereka marketnya pas, marketnya tepat, Anda bisa langsung tawarkan paket yang bagus ya. Jadi kalau Anda bronze, semua jaringan Anda bronze, kira-kira komisinya enak apa enak? Kecil Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa lihat lah, kira-kira kalau mereka ini sebenarnya mereka bisa, tapi karena Anda sungkan, nah ini Bapak Ibu salah. Kita nawarin bisnis nggak boleh sungkan Bapak Ibu ya. Kita berasumsi dulu, kita ngeblok pintu rezekinya orang gitu ya. Nah saya Bapak Ibu kalau di Surabaya, saya kasih namanya paket bisnis ya, paket bisnis. Jadi mereka nggak tahu apa itu platinum, apa itu RO. Mereka tahunya paket bisnis. Paket bisnis itu platinum RO Bapak Ibu dapatnya 11 buah produk, udah gitu aja. Jadi kelihatannya itu langsung simple gitu ya. Dan mereka nggak tahu sebenarnya mereka itu platinum plus RO gitu ya. Jadi kelihatannya simple gitu ya. Nah 1 hak usaha, 11 buah produk dan juga 1 poin reward. Kalau mereka join 3 titik, boleh Bapak Ibu kalau memang mereka ada uangnya gitu ya. Mereka ada uangnya langsung cashback. Join 7 titik, mereka juga boleh Bapak Ibu namanya paket priority, langsung cashback seperti ini gitu ya.
Dan mereka ketika melihat uangnya ini Bapak Ibu, mereka bisa dapatkan ini, dan kabar baiknya ini bisa dicicil. Nah, kemarin saya sama beberapa teman-teman juga sudah mulai melakukan, ada yang closing juga gitu ya. Jadi bisa dicicil Bapak Ibu. Yang orang join 3 titik itu biasanya dilakukannya adalah sininya platinum RO, sininya bronze RO, bronze RO. Paham Bapak Ibu? Ya, ngakalinya seperti itu. Ini juga sama, 7 titik juga sama Bapak Ibu. Ya, nggak harus 21 juta, tapi bisa dicicil seperti ini. Ya, bisa dicicil seperti ini. Dan ini enaknya langsung 1 poin reward, 3 poin reward, 7 poin reward. Ya, 7 poin reward. Dan bisa dikatakan bisnis dengan modal yang masih 3 jutaan, 5 jutaan, 9 jutaan masih bisa dibilang kecil. Kalau Anda tanya bisnis, Pak, bisnisnya apa? Wah, saya bisnisnya kelapa sawit, Pak. Saya bisnisnya toko roti, JR. Itu kira-kira modalnya berapa Bapak Ibu? Anda coba tanya. Boleh Pak 5 juta Pak? Beli mesinnya nggak cukup. Anda tanya sama tukang tambal ban, kira-kira beli kompresornya cukup nggak? 5 juta. Belum sewa tempatnya. Kalau mereka nggak mau kena panas, kira-kira gaji pegawai nggak? Nggak cukup. 5 juta itu 9 juta pun juga kadang-kadang nggak cukup Bapak Ibu. Ketika kita nawarkan bisnis, orang sudah nggak melihat lagi harga. Orang sudah nggak melihat lagi angka. Kenapa? Karena mereka tahu benefitnya, mereka tahu apa yang mereka nanti dapatkan. Namun kita harus pede, kita harus yakin ketika kita nawarkan bisnis bikin arah. Siap Bapak Ibu? Siap ya. Jadi ini sebenarnya sih ini bahasa aja kan. Sebenarnya ini ya tetap platinum RO Bapak Ibu ya, cuman supaya lebih simpel sederhana gitu ya. Dan biasanya Bapak Ibu kita tunjukin kalau mereka joinnya lebih dari 1 titik, itu potensinya bisa lebih maksimal lah gitu ya. Dan mereka kan bisa cicil Bapak Ibu. Potensinya kalau satu hal usaha dibikin anak itu Anda harus tahu ya, potensinya sekian. Kalau Anda punya 3 hal usaha ini potensinya sekian. Kalau Anda punya 7 hal usaha potensinya sekian. Ya, jadi buat teman-teman yang punya lebih dari 1 hal usaha, ya siap-siap komisinya besar nanti. Ya, wajarnya nanti lebih sumringah gitu aja. Oke, saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini kelebihannya di bisnis bikin arah, Anda bisa dapatkan komisi itu kalau Anda joinnya yang tadi, yang belum platinum RO segera segera tobat gitu ya. Nah, kalau langsung joinnya paket bisnis enak, itu otomatis Anda sudah langsung dapat komisinya semua Bapak Ibu. Anda kenalkan ke Agus kenalkan ke Budi akan kenalkan ke siapa sampai 5 generasi Anda makan semua. Itu kalau Anda joinnya paket platinum RO. Kalau Anda join paket bisnis, kira-kira teman-teman Anda join paket bisnis nggak? Yang tadi, angka 3 jutaan. Iya. Dan mereka tuh senang karena mereka langsung dapatnya besar. Potensinya Bapak Ibu, potensi bisnisnya tuh mereka suka dengar kata-kata itu, gitu ya. Apalagi kalau duplikasinya seperti ini Pak, waduh, enak sekali, ya. Potensinya, Anda referensi 10 orang sudah balik modal, betul nggak? Apalagi sistemnya kan binary. 10 orang ini disusunnya kemana Bapak Ibu? 5 kiri, 5 kanan. Kira-kira dapatnya berapa? 3 juta atau 4 juta? 4 juta dong, kan ada pairingnya, gitu ya. Jadi kenalin 10 orang itu komisi Anda 4 juta. Oh, berarti gampang ya Pak, dapat 4 juta dalam satu. Apalagi kalau dalam 1 bulan Bapak Ibu, Anda bantu mereka dapat 4 juta. Bulan berikutnya mereka bantu 10 orang ini dapatin 4 juta. Kira-kira komisinya dia besar nggak Bapak Ibu? Besar banget. Ya. Besar banget. Dan orang itu lebih suka ditawarin uang daripada ditawarin suruh beli produk. Setuju nggak? Iya, jangan nawarin orang beli produk Bapak Ibu, stres nanti orangnya. Ayolah Pak, beli 1 Pak. Sudah bronze disuruh dipaksa-paksa lagi. Jangan Bapak Ibu ya. Nah, apalagi kita pairingnya kan besar Bapak Ibu, yang hanya membangun 2 jalur distribusi. Pairingnya kita besar. Ya, pairing kita itu besar Bapak Ibu. Ya, dan kalau Anda duplikasinya paket platinum RO atau paket bisnis, per pairingnya berapa? Kalau paket yang tadi 1 produk, pairingnya berapa? 25.000. Jauh banget ya sama ini ya. Iya, jadi saya sama Pak Rudi itu pernah loh Bapak Ibu jualan botol itu joinnya minimal 3,5 juta. Paket paling kecil 3,5 juta. Ya, itu waktu pandemi lagi. Ya, waktu pandemi Bapak Ibu kami melakukan itu, gitu ya. Ya, kalau Anda join yang 3 titik maka komisinya 3 kali lipat. Kalau teman Anda joinnya 7 titik komisinya 7 kali lipat. Itu ya. Jadi komisinya 7 kali lipat Bapak Ibu. Seperti itu ya.
prospek tuh suka lihat ini uang gitu ya. Jadi wah asik Bu ya, uang kecil tukar uang besar, apalagi ada produknya, ownernya bisa dijual ya, habis itu konten-kontennya lengkap, bikin arah gitu ya, konten-kontennya lengkap. Nah biasanya kalau saya jelaskan plan B, Bapak Ibu, jelaskan Unilever plan B, itu saya dengan kata-kata basis konsumen ya, atau basis pengguna. Basis konsumen adalah mitra yang terbentuk di jaringan Anda, itu mereka bisa berulang kali membeli, apalagi dipermudah dengan auto RO 10% dari bonus sponsor dan juga bonus pairing gitu ya. Maksimal berapa? 500.000 dapat 2 box. Anda dapat 25.000 sampai 10 generasi. Bahkan satu jalur pun Anda bisa miliaran Bapak Ibu di bonus bulanan ini. Ya, satu jalur pun kalau ada 1.000 orang yang melakukan auto RO basis konsumen ini, potensinya bisa seperti punya 10 kos-kosan mewah setiap bulannya 2,5 juta satu kamar. Kalau 10 kamar dia 25 juta, itu rumahnya berapa miliar Bapak Ibu ya. Kalau ada 5.000 potensinya bisa sekian. Modal satu hak usahanya berapa? 3 juta, bukan yang 250.000 ya. Ya karena Anda maunya dapatnya besar, jadi mancingnya yang umpannya besar juga gitu ya, besar juga. Ya ini referensi ya Bapak Ibu ya, nggak semua orang juga dipaksa untuk yang join paket ini. Tapi kalau mereka memang uangnya ada, nggak apa-apa, Anda tawarkan yang besar dulu. Jangan tawarkan yang kecil dulu, baru besarnya di akhir. Enggak, Bapak Ibu kebalik gitu ya, besarnya dulu gitu ya. Bahkan yang kayak ini Bapak Ibu harus tahu lah potensinya ya. Jadi kalau Anda jalankan bisnis ini, itu Anda bisa dapatkan banyak komisi, termasuk royalti ya, termasuk royalti. Kalau ini juga sama Bapak Ibu, dan Anda perlu tahu ya, ketika Anda jalankan bisnis ini, otomatis Bapak Ibu akan dapatkan plan A, sponsor pairing, plan B itu basis konsumen yang mereka akan auto RO gitu ya, dan juga reward itu berjalan bersamaan Bapak Ibu. Ya makanya duplikasinya adalah orang join langsung aktivasi gitu ya, supaya dapatnya bersamaan. Bisa dibantu next Pak? Ya next lagi Pak. Ya ini ya Bapak Ibu, dan Anda jangan sampai terlena. Buat teman-teman yang sudah memiliki priority, segera ke kristal. Yang sudah kristal, next Pak, bisa dibuka aja. Yang sudah kristal Bapak Ibu, Anda bukan berhenti terlalu lama di sini. Ya, Anda mendirikan kemah, Anda happy-happy, Anda ngopi-ngopi, enggak Bapak Ibu, Anda segera naik peringkat. Ya, Anda ditunggu sama tim Anda dulu, leader saya kok cuma di kristal aja gitu ya. Jadi segera naik supaya menginspirasi. Cakep ya. Jadi 100 Anda sebagai seorang jet dapat 5 juta. Next Pak. Ya, next Pak. Nah ini Bapak Ibu ya, orang yang join satu hak usaha otomatis 1 poin, yang join 3 hak usaha 3 poin, yang join 7 hak usaha 7 poin. Setiap ada pembelanjaan 2 buah produk itu menambah 1 poin reward. Ya, setiap ada pembelanjaan 2 buah produk entah itu WKS, WKX itu mengandung 1 poin reward. Bisa ditaruh di plan C, gitu ya. Jadi 300 Anda jalan-jalan ke Hong Kong senilai 10 juta. Next. Safir, nah ada kesempatan Bapak Ibu ya, 1.000 bukan 1.000 orang ya, 1.000 poin Bapak Ibu. Kalau duplikasinya 7 titik atau 7 hak usaha, itu cuma butuh 140-an orang kiri kanan. Lebih enak mana? 1.000 orang kiri kanan karena 1 titik atau 140 orang kiri kanan? 140 orang gitu ya. Dan potensinya yang join lebih dari 1 titik kan komisinya lebih besar gitu ya. Next. Anda supaya tahu Bapak Ibu, Anda jalankan bisnis ini tuh potensinya seperti apa sih? Ya 5.000 ya ini otomatis jaringan Anda sudah besar, komisi pairing Anda, pasangan Anda pasti sudah besar Bapak Ibu. Ya Anda dapat uang cash 250 juta dan ini didiskon ya, didiskon turunnya di mana 1.000 poin kiri kanan. Ya 15.000 poin kiri kanan Anda dapat uang cash 850 juta. Next. Nah ini Bapak Ibu karir yang kami bangun, yang kita bangun sama-sama, yaitu 50.000 poin kiri kanan. Dan ini nggak terjadi 1-2 bulan Pak, nggak terjadi 6 bulan. Anda perlu konsisten, bangun dulu, nikmati dulu prosesnya. Ya install sistem ke semua jaringan Anda supaya bisnis Anda segera grow, segera cepat Bapak Ibu. Ya ketika Anda diamond, Anda dapat uang cash sekian, kira-kira bisa nggak beli sawit gitu? Bikin kebun bisa ya?
Bisa. Anda bisa passive income Bapak Ibu. Baru dari satu hal usaha. Kalau Anda joinnya 3, Anda bisa 3 kali lipatnya Bapak Ibu. Cakep ya? Oke, next. Nah, apalagi totalnya 3,6 miliar totalnya. Ini kan akumulasi Bapak Ibu. Dari orang belanja 20 produk nyumbang 1 poin, orang join 7 titik nyumbang 7 poin, join 3 titik nyumbang 3 poin. Gitu ya. Jadi ini tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu mau cepat ya bisa, konsultasi aja sama Pak Rudi, sama para kristal Anda, ya sama para jet Anda, amin gitu ya. Para kristal jadi jet habis ini ya. Next. Nah, potensi total reward paket 7H usaha ya 3,6 kali 7. Orang itu mau Bapak Ibu 19 jutanya jadi 25 miliar itu mau, cuma kan belum tahu caranya. Mereka tahu kalau mereka mau dapatkan ini modalnya harus ratusan miliar baru bisa dapat ini. Tapi dibikin anak kan modalnya nggak segitu, uang kecil tukar uang besar, karena ada sistemnya. Gitu. Karena bisnisnya bisa autopilot, gitu ya. Next. Nah, goal Anda kan ini ya, goal Anda. Nah, Bapak Ibu, sembari Anda mengejar karir, Anda bangun sistemnya, pertemuan, tabletop, fast track, supaya jaringan Anda semuanya pada pinter. Kalau semuanya pada pinter, Bapak Ibu, Andanya yang enak, Andanya nggak capek karena semuanya pintar. Next Pak. Nah, fast track 1-2 tahun raih 3,6 miliar. Mau? Mau ya? Iya, next. Nah, goalnya Bapak Ibu untuk membangun momentum itu jangan nunggu orang sudah gabung dibiarin 1-2-3 bulan nggak ngapa-ngapain. Bapak Ibu, dalam 1 bulan pertamanya dia ajak mereka untuk aktif, ya. Misalkan goalnya adalah ajak 10 orang dalam 1 bulan. Untuk orang itu 10 orang itu mereka join langsung sponsorin 10 orang, gitu ya. Caranya gimana? Setiap hari ada tabletop, ada Zoom seminggu 3 kali Bapak Ibu, ya. Itu untuk dapatkan 10 orang pasti sangat bisa, gitu ya. Nah, potensinya gimana? Next Pak. Terus, nah kalau 10 orang itu kan otomatis 5 pilih 5 kanan. Bonus sponsornya berapa Bapak Ibu? 300.000 kali 10, 3 juta. Pasangannya berapa? 200.000 kali 5, 1 juta. Berapa? 4 juta. Mau nggak orang baru dapat 4 juta Bapak Ibu? Mau dalam 1 bulan. Nah, bulan berikutnya mereka pasti mau bantu teman-temannya Bapak Ibu. Potensinya bonus kita itu sampai 5 generasi loh. Next Pak. Next Pak. Wow, apalagi sudah nggak bisa di staking Bapak Ibu, ya. Yang ngerti para kristal ya. Apalagi nggak bisa di staking sekarang. Komisi Anda itu benar-benar bisa maksimal Bapak Ibu. Komisi sponsornya itu, ya. Ketika 55 jadi 50 kan masing-masing jadi 10 nih, 50 jadi 500 masing-masing. Ini Bapak Ibu. Bonus pairing Anda 11 miliar. Bonus sponsor Anda 2 miliar. Taruhlah 10 miliar. Seperti katanya Pak Rudi, dalam 1, 2, 3 tahun Anda dapat 10 miliar. Kira-kira Anda pasti income nggak di Pangkal Pinang? Di Bangka Belitung. Ini Bapak Ibu gambaran besarnya ketika kita jalankan bisnis ini dengan serius. Seriusnya bukan seenaknya sendiri ya. Anda minta arahan Pak Rudi, para kristal Anda supaya Anda bekerja dengan sistem. Bukan Anda superwoman-nya ya. Setiap presentasi harus ada ini. Setiap presentasi harus ada Bapak itu. Enggak Bapak Ibu, Anda namanya superwoman. Anda superman. Harusnya setiap member yang di sini yang join, mereka sudah mulai bisa cerita. Karena kan kalau sudah pakai produknya bisa ceritain manfaatnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena bercerita saja, gitu ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu ya, gambaran besarnya. Ketika terduplikasi 10 ini terduplikasi sampai 5 generasi Bapak Ibu, bukan hanya sponsor sama pasangan ya. Bonus basis konsumennya dapat, rewardnya dapat, royaltinya dapat. Ini Bapak Ibu, kelihatan nggak angkanya? Pokoknya gede, ya. Gede dan seksi, ya. Next Pak. Bu seksi Bapak Ibu. 20 miliar. 1 H usaha. Potensinya bikin ada itu 1 H usahanya 20 miliar memang. Pertanyaannya mau 1 titik atau 3 titik? Si prospek pasti maunya enggak 3 titik Pak, 7 titik. Komisi Anda besar nggak Bapak Ibu kalau 7 titik? Besar banget. Nah Bapak Ibu, jangan kerja sendirian, manfaatkan sistem. Ya Bapak Ibu, kalau saya sama Pak Rudi itu memang pelahap tiket. Karena kita tahu bisnis kita itu dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Nah ini Bapak Ibu, momentum Anda ketika Anda mau capai ini. Kalau Anda sendiri presentasi bisa sih Pak, mengumpulin 1000 orang bisa, tapi capek Bapak Ibu.
Tapi kalau Anda pakai pertemuan, yang meyakinkan Pak Fili, bukan Anda. Gampang Bapak Ibu. Yang meyakinkan pihak ketiga. Ini namanya bekerja dengan sistem. Ya, oke, next Pak. Nah, Bapak Ibu masih ada waktu ya. Sekarang tanggal berapa ya? 22 sampai 31 Oktober. Masih 1 bulanan ya. 1 bulan lebih sedikit. Dan masih ada waktu Bapak Ibu. Apalagi kalau duplikasinya 3 titik sama 7 titik. 7 usaha sama 3 usaha gitu ya. Jadi Anda ini bukan 30 orang Bapak Ibu ya. 30 poin. Ya, 30 poin. Kalau 3 titik berarti butuh 10 orang kiri kanan duplikasinya. Kalau 7 titik masing-masing butuh berapa ya? 7 kali 5 ya, butuh 5 orang kiri kanan. Cakep Bapak Ibu. Dan nggak harus paket bisnis semua ya. Nggak apa-apa, mereka paket yang paling kecil 1.110.000 sudah aktivasi plan C. Itu sudah bisa Bapak Ibu untuk bisa kejar ini. Ya, next. Ya, ini juga ya, next. Nah, ini Bapak Ibu, dan pastinya kita semua sebenarnya ngantri untuk terima reward. Karena reward di webinar ini kan akumulasi tanpa batas waktu. Pertanyaannya kapan mengumpul 1000 poinnya? Tergantung Bapak Ibu. Setiap tim Anda yang belanja 2 produk itu menambah 2 poin. Jadi kalau tim Anda sudah joinnya Platinum RO, sudah aktivasi yang sudah semua, mereka boleh nggak belanja lagi? Boleh untuk kesehatan kok. Dan itu bisa masuk plan C lagi Bapak Ibu. Teman saya itu mereka belanja plan C-nya per orang bisa 2 juta. Itu kan 2 juta dibagi 500.000, 4 poin Bapak Ibu. Ya, mereka kalau memang ada masalah kesehatan, mereka belajar lagi bisa masuk plan C karena mereka joinnya 7 titik. Titik-titik yang bawah itulah untuk untuk mengumpulkan poin untuk mereka bisa umroh dan sebagainya. Next. Nah, ini wajah-wajah Anda. Gantikan Bapak Ibu, gantikan dengan wajah-wajah Anda. Ya, gantikan dengan wajah-wajah Anda Bapak Ibu. Ya, sekarang kita bayar harga 2024, 2025 ini wajah-wajah Anda akan foto sama owner-ownernya dan diviralkan masuk majalah Bapak Ibu. Ya, dan ini ditaruh di Instagramnya para owner, dilihat di ini dan sebagainya. Dan Anda bayangkan 2025 nama Anda dan Anda bisa berdiri untuk menerima reward mobil. Ya, next Pak. Ini Joko. Joko tuh. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu ya. Belum melihat namun percaya. Ini Pak Joko. Jadi memang harus seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus yakin dulu sebelum ngalamin. Setuju nggak? Ya. Karena memang ketika kita bercerita pun, kalau kita berceritanya dengan emosi, dengan energi yang tinggi Bapak Ibu, itu orang pasti closing kok. Nah, saat Bapak Ibu presentasi, jangan Bapak Ibu bawa beban. Lagi tengkar sama suaminya, sama istrinya, habis itu emosinya dibawa ke orang itu tidak closing Bapak Ibu. Nah, kita harus profesional ya, taruh semua beban di rumah. Kita ketemu orang itu benar-benar please gitu ya. Iya, orangnya takut Bapak Ibu, ya takut. Iya, next. Janganlah bekerja dengan cara sendiri, nanti capek dan gak jadi apa-apa. Manfaatkan pertemuan, ya. Dan presentasi training kita sudah selesai Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bekerja sama-sama, bekerja dengan sistem, gandeng tim leader Anda, dan bersyukur sekali Anda di Pangkal Pinang, Anda punya mentor yang memang sangat menguasai sistem. Nah, kalau Anda mau jadi seorang Ruby, Anda harus belajar Ruby Bapak Ibu, ya. Kalau Anda mau jadi seorang Jet, Anda belajar ke Jet, ya. Anda mau jadi seperti Dr. Oki Pratama, Anda belajar sama Dr. Oki Pratama. Di bisnis ini Bapak Ibu semuanya bisa dijual, ya, karena memang gampang dijualnya, ya. Oke, itu saja dari saya. Besok saya sudah pulang ke Surabaya. Thank you buat semuanya.